Makaroni di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Lalu kita akan rebus sampai empuk. Sebelumnya kita boleh tambahkan minyak goreng dulu ya, sekitar 1 sendok teh, biar nanti makaroninya itu nggak lengket satu sama lain ya. Oke, kita rebus sampai dia empuk selama kurang lebih 20 menit ya, atau sesuaikan dengan kompor masing-masing. Kalau kompornya panas biasanya 15 menit pun dia udah empuk ya teman-teman. Oh ya, untuk makaroninya misalkan nggak punya yang pipa, boleh pakai yang ulir atau yang bentuk kerang gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan selera atau stok yang ada di rumah. Oke, setelah empuk kita bisa angkat dan tiriskan si makaroninya. Oke, ini udah benar-benar empuk dan cakep banget ya, nggak lengket satu sama lain karena kita tadi udah nambahin minyak goreng sedikit saat merebus. Lanjut potong-potong sosis 6 batang. Ini sosisnya kulitnya nggak perlu dikupas ya, karena dia itu kolagen, jadi bisa langsung dimakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya kok sosisnya nggak dikupas, ini sosis emang nggak perlu dikupas ya teman-teman. Oke, ini dipotong serong-serong aja. Lanjut daun bawangnya 1 batang dipotong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku pakai 1 buah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan ulek bumbunya, tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada tomat 1 buah, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung, untuk cabai merahnya dibuang bijinya aku pakai 4 buah ya. Langsung diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, ini udah lumayan halus, kita stop aja biar nggak capek. Oke, kemudian ada 2 butir telur, kita kocok lepas aja. Lalu panaskan minyak sedikit aja dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Pastikan bumbunya nggak langu ya teman-teman. Jadi kalau kita masak bumbunya itu tanak, bau langu itu nggak akan ada ya teman-teman. Oke, terus saja diaduk-aduk biar nggak gosong. Setelah itu masukkan sosis. Kemudian tambahkan air sedikit aja. Diaduk merata. Lalu aku mau masukin telurnya tadi. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, jangan diorak-arik terlalu sering biar hasil telurnya itu agak gede-gede. Jadi seperti ini aja. Kalau terlalu lembut itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, nggak terlihat tekstur telurnya. Nah kalau kayak gini teksturnya agak gede-gede, jadi lebih cantik aja gitu ya. Oke, setelah mengering seperti ini, kita bisa tambahkan bahan lainnya.
Di sini aku tambahin kecap manis 1 sendok teh aja. Kemudian saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Makaroninya kita masukin ya. Lalu bawang bombay dimasukin juga. Diaduk merata. Masak sampai bawang bombaynya itu agak layu ya teman-teman. Untuk bawang bombay misalkan teman-teman mau masukin di awal boleh banget, karena di sini aku mau ada tekstur dari bawang bombay yang masih crunchy gitu ya. Oke, asli ini sedap banget, dari aromanya aja udah menggugah selera banget loh. Oke, karena aku pengen cemilan ini ada seratnya juga, jadi aku tambahin sawi ya. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang. Diambil daunnya aja, lalu daun bawangnya yang tadi udah kita potong-potong di awal masuk juga ya. Diaduk-aduk sebentar sampai sawinya layu. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Asli ini enak banget, cemilan super lengkap dan sehat ya. Ada telur, ada makaroni, ada sosis, ada sawi, dan ini super lengkap banget. Cocok untuk cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi pengganti nasi ya teman-teman. Makan ini aja udah kenyang banget, rasanya enak kayak mie goreng gitu ya. Jadi ini mantul banget deh, udah pasti bakal anak-anak tuh pengen lagi dan lagi. Oke, sangat gampang banget kan membuat oseng makaroni telur sosis yang enak banget ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Bikin menu seger, sedap, dan sehat banget untuk buka puasa maupun sahur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan menu yang simple dan pastinya enak banget untuk buka puasa dan sahur. Langkah pertama, siapkan jamur kuping. Di sini aku pakai kurang lebih 50 gram, dipotong memanjang seperti ini ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, aku pakai 1 buah aja, lalu dipotong-potong seperti ini ya. Bulan puasa masaknya nggak perlu banyak-banyak karena makannya juga cuman sekali ya. Jadi masaknya untuk sahur dadakan aja dan untuk buka puasa juga dadakan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, cukup bawang putih 3 siung digeprek-geprek seperti ini. Lalu kita cincang biar halus ya. Oh ya, untuk bumbu opsional kalau misalkan mau tambahkan bawang merah dan jahe juga boleh ya. Cukup digeprek-geprek dan cincang seperti ini aja. Rasanya jadi lebih mantul ya, yang pastinya menghangatkan badan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu kita tambahkan wortelnya. Dan kita tambahkan air atau boleh pakai air kaldu ya kalau mau lebih sedap. Di sini aku pakai air putih aja sebanyak 1 liter. Kemudian masak wortelnya sampai dia tumpuk. Boleh ditutup ya biar cepat empuknya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian masukkan bakso 15 buah. Lalu ada telur puyuh, aku pakai 200 gram, masukin aja ya. Kemudian jamur kupingnya kita masukkan juga. Tambahkan daun bawang 1 batang.
Kemudian seledri yang diikat ini aku pakai 3 batang ya. Seledri ini menambah aroma seger dari sup yang kita buat hari ini. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai semua bahan empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah empuk. Kita bisa matikan apinya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tambahkan soun. Di sini sounnya warnanya biru ya teman-teman. Ini bukan bihun ya, tapi soun. Oke, masak sebentar sampai dia itu lembut, baru kemudian kita matikan apinya. Ini dimakan langsung enak, ditambahkan nasi putih juga mantul ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Oke, kita bisa matikan apinya. Sup jamur kuping, bakso, dan telur puyuh yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran super mantul banget loh teman-teman. Ini menu yang sangat sehat dan pastinya menggugah selera. Seperti yang kita tahu, jamur kuping ini banyak banget gizinya ya teman-teman, dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beli tahu 7.500 aja bisa jadi menu sekeluarga. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam tahunya. Ceplus-ceplus enak banget pokoknya. Cocok banget untuk menu tanggal tua, untuk anak-anak kos juga bisa menyelamatkan dompetmu ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan tahu gembos. Ini aku beli di pasar, sebungkusnya sih 2.500, aku beli 3 bungkus. Kemudian siapkan tomat hijau, di sini aku pakai 3 buah aja. Dipotong-potong kasar aja untuk tomatnya. Kalau teman-teman nggak suka tomat hijau, boleh saya di skip. Kalau aku sih suka banget karena rasanya enak ya, seger. Untuk tomat oranye atau tomat merahnya aku pakai 2 buah aja. Sama juga dipotong-potong kasar gitu. Lalu cabai hijaunya aku pakai 4 buah, dipotong serong. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung, cabai rawitnya 5 buah, kalau suka pedas boleh nambah lagi. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja ya. Lanjut tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Kalau teman-teman bumbunya nggak pingin di blender atau dicop, boleh diulek ya. Oke, kita cari yang praktis aja, dicop bumbunya lalu tumis sampai wangi ya dengan sedikit minyak. Tambahkan lengkuas, lalu ada daun salam 2 lembar, diaduk-aduk merata, pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk setengah sendok teh aja.
Lalu tomat dimasukin semuanya dan diaduk sampai layu. Untuk cabai hijaunya masuk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin cabai rawit yang diiris-iris boleh banget ya. Lalu tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai tomat dan cabai-cabeannya itu agak layu jadi nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata. Oke, kemudian setelah mendidih kita bisa tambahkan tahunya ya. Udah deh, tahunya dimasak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Asli menu kayak gini aja rasanya tuh enak banget, seger dan nagihin banget. Ini dicomot-comot sama anak aku karena emang rasanya enak ya. Dibuat lauk enak, dicemilin juga enak banget. Oke, untuk daun-daunannya dan lengkuasnya kita buang aja sebelum kita sajikan. Beneran sedap banget, padahal cuma tahu. Ini asli enak banget ya, tumis tahu cabai hijau yang enak banget, siap untuk disajikan. Oke, untuk masak enak nggak perlu mahal ya teman-teman. Ini budgetnya nggak sampai 15.000, kita bisa makan enak sekeluarga. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Musim hujan dingin banget jadi pengen ngemil. Oke, hari ini kita akan bagikan resep cemilan atau bisa jadi pengganti nasi ya. Ini super lengkap banget karena ada sayur, ada protein dan juga karbo ya. Jadi dijamin deh bakal kenyang dan anak-anak gak bakal jajan di luar lagi. Oke, langkah pertama siapkan makaroni. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Lalu kita akan rebus sampai empuk. Sebelumnya kita boleh tambahkan minyak goreng dulu ya, sekitar 1 sendok teh. Biar nanti makaroninya itu nggak lengket satu sama lain ya. Oke, kita rebus sampai dia empuk selama kurang lebih 20 menit ya. Atau sesuaikan dengan kompor masing-masing. Kalau kompornya panas biasanya 15 menit pun dia udah empuk ya teman-teman. Oh ya, untuk makaroninya misalkan nggak punya yang pipa, boleh pakai yang ulir atau yang bentuk kerang gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan selera atau stok yang ada di rumah. Oke, setelah empuk kita bisa angkat dan tiriskan si makaroninya. Oke, ini udah benar-benar empuk dan cakep banget ya, nggak lengket satu sama lain karena kita tadi udah nambahin minyak goreng sedikit saat merebus. Lanjut potong-potong sosis 6 batang. Ini sosisnya kulitnya nggak perlu dikupas ya karena dia itu kolagen, jadi bisa langsung dimakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya kok sosisnya nggak dikupas, ini sosis emang nggak perlu dikupas ya teman-teman. Oke, ini dipotong serong-serong aja. Lanjut daun bawangnya 1 batang dipotong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku pakai 1 buah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan ulek bumbunya, tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada tomat 1 buah, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung, untuk cabai merahnya dibuang bijinya aku pakai 4 buah ya.
Langsung diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, ini udah lumayan halus. Kita stop aja biar nggak capek. Oke, kemudian ada 2 butir telur, kita kocok lepas aja. Lalu panaskan minyak sedikit aja dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Pastikan bumbunya nggak langu ya teman-teman. Jadi kalau kita masak bumbunya itu tanak, bau langu itu nggak akan ada ya teman-teman. Oke, terus saja diaduk-aduk biar nggak gosong. Setelah itu masukkan sosis. Kemudian tambahkan air sedikit aja. Diaduk merata. Lalu aku mau masukin telurnya tadi. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, jangan diorak-arik terlalu sering biar hasil telurnya itu agak gede-gede. Jadi seperti ini aja. Kalau terlalu lembut itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, nggak terlihat tekstur telurnya. Nah kalau kayak gini teksturnya agak gede-gede, jadi lebih cantik aja gitu ya. Oke, setelah mengering seperti ini, kita bisa tambahkan bahan lainnya. Di sini aku tambahin kecap manis 1 sendok teh aja. Kemudian saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Makaroninya kita masukin ya. Lalu bawang bombay dimasukin juga. Diaduk merata. Masak sampai bawang bombaynya itu agak layu ya teman-teman. Untuk bawang bombay misalkan teman-teman mau masukin di awal boleh banget, karena di sini aku mau ada tekstur dari bawang bombay yang masih crunchy gitu ya. Oke, asli ini sedap banget, dari aromanya aja udah menggugah selera banget loh. Oke, karena aku pengen cemilan ini ada seratnya juga, jadi aku tambahin sawi ya. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang. Diambil daunnya aja, lalu daun bawangnya yang tadi udah kita potong-potong di awal masuk juga ya. Diaduk-aduk sebentar sampai sawinya layu. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Asli ini enak banget, cemilan super lengkap dan sehat ya. Ada telur, ada makaroni, ada sosis, ada sawi, dan ini super lengkap banget. Cocok untuk cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi pengganti nasi ya teman-teman. Makan ini aja udah kenyang banget, rasanya enak kayak mie goreng gitu ya. Jadi ini mantul banget deh, udah pasti bakal anak-anak tuh pengen lagi dan lagi. Oke, sangat gampang banget kan membuat oseng makaroni telur sosis yang enak banget ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Bikin menu seger, sedap, dan sehat banget untuk buka puasa maupun sahur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan menu yang simple dan pastinya enak banget untuk buka puasa dan sahur. Langkah pertama, siapkan jamur kuping. Di sini aku pakai kurang lebih 50 gram, dipotong memanjang seperti ini ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, aku pakai satu buah aja, lalu dipotong-potong seperti ini ya. Bulan puasa masaknya nggak perlu banyak-banyak karena makannya juga cuman sekali ya. Jadi masaknya untuk sahur dadakan aja dan untuk buka puasa juga dadakan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, cukup bawang putih 3 siung digeprek-geprek seperti ini. Lalu kita cincang biar halus ya. Oh ya, untuk bumbu opsional kalau misalkan mau tambahkan bawang merah dan jahe juga boleh ya. Cukup digeprek-geprek dan cincang seperti ini aja. Rasanya jadi lebih mantul ya, yang pastinya menghangatkan badan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu kita tambahkan wortelnya. Dan kita tambahkan air atau boleh pakai air kaldu ya kalau mau lebih sedap. Di sini aku pakai air putih aja sebanyak 1 liter. Kemudian masak wortelnya sampai dia tumpuk. Boleh ditutup ya biar cepat empuknya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian masukkan bakso 15 buah. Lalu ada telur puyuh, aku pakai 200 gram, masukin aja ya. Kemudian jamur kupingnya kita masukkan juga. Tambahkan daun bawang 1 batang. Kemudian seledri yang diikat ini aku pakai 3 batang ya. Seledri ini menambah aroma seger dari sup yang kita buat hari ini. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai semua bahan empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah empuk. Kita bisa matikan apinya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tambahkan soun. Di sini sounnya warnanya biru ya teman-teman. Ini bukan bihun ya, tapi soun. Oke, masak sebentar sampai dia itu lembut, baru kemudian kita matikan apinya. Ini dimakan langsung enak, ditambahkan nasi putih juga mantul ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Oke, kita bisa matikan apinya. Sup jamur kuping, bakso, dan telur puyuh yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran super mantul banget loh teman-teman. Ini menu yang sangat sehat dan pastinya menggugah selera. Seperti yang kita tahu, jamur kuping ini banyak banget gizinya ya teman-teman, dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beli tahu 7.500 aja bisa jadi menu sekeluarga. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam tahunya. Ceplus-ceplus enak banget pokoknya. Cocok banget untuk menu tanggal tua, untuk anak-anak kos juga bisa menyelamatkan dompetmu ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan tahu gembos. Ini aku beli di pasar, sebungkusnya sih 2.500, aku beli 3 bungkus. Kemudian siapkan tomat hijau, di sini aku pakai 3 buah aja.
Dipotong-potong kasar aja untuk tomatnya. Kalau teman-teman nggak suka tomat hijau, boleh saya di skip. Kalau aku sih suka banget karena rasanya enak ya, seger. Untuk tomat oranye atau tomat merahnya aku pakai 2 buah aja. Sama juga dipotong-potong kasar gitu. Lalu cabai hijaunya aku pakai 4 buah dipotong serong. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung, cabai rawitnya 5 buah, kalau suka pedas boleh nambah lagi. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja ya. Lanjut tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Kalau teman-teman bumbunya nggak pingin di blender atau dicop, boleh diulek ya. Oke, kita cari yang praktis aja, dicop bumbunya lalu tumis sampai wangi ya dengan sedikit minyak. Tambahkan lengkuas, lalu ada daun salam 2 lembar, diaduk-aduk merata, pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk setengah sendok teh aja. Lalu tomat dimasukin semuanya dan diaduk sampai layu. Untuk cabai hijaunya masuk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin cabai rawit yang diiris-iris boleh banget ya. Lalu tambahkan air, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai tomat dan cabai-cabeannya itu agak layu, jadi nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata. Oke, kemudian setelah mendidih kita bisa tambahkan tahunya ya. Udah deh, tahunya dimasak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Asli menu kayak gini aja rasanya tuh enak banget, seger dan nagihin banget. Ini dicomot-comot sama anak aku karena emang rasanya enak ya. Dibuat lauk enak, dicemilin juga enak banget. Oke, untuk daun-daunannya dan lengkuasnya kita buang aja sebelum kita sajikan. Beneran sedap banget, padahal cuma tahu. Ini asli enak banget ya, tumis tahu cabai hijau yang enak banget, siap untuk disajikan. Oke, untuk masak enak nggak perlu mahal ya teman-teman. Ini budgetnya nggak sampai 15.000, kita bisa makan enak sekeluarga. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Musim hujan dingin banget jadi pengen ngemil. Oke, hari ini kita akan bagikan resep cemilan atau bisa jadi pengganti nasi ya. Ini super lengkap banget karena ada sayur, ada protein dan juga karbo ya. Jadi dijamin deh bakal kenyang dan anak-anak gak bakal jajan di luar lagi. Oke, langkah pertama siapkan makaroni. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Lalu kita akan rebus sampai empuk. Sebelumnya kita boleh tambahkan minyak goreng dulu ya, sekitar 1 sendok teh, biar nanti makaroninya itu nggak lengket satu sama lain ya.
Oke, kita rebus sampai dia empuk selama kurang lebih 20 menit ya, atau sesuaikan dengan kompor masing-masing. Kalau kompornya panas, biasanya 15 menit pun dia udah empuk ya teman-teman. Oh ya, untuk makaroninya misalkan nggak punya yang pipa, boleh pakai yang ulir atau yang bentuk kerang gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan selera atau stok yang ada di rumah. Oke, setelah empuk kita bisa angkat dan tiriskan si makaroninya. Oke, ini udah benar-benar empuk dan cakep banget ya, nggak lengket satu sama lain karena kita tadi udah nambahin minyak goreng sedikit saat merebus. Lanjut potong-potong sosis 6 batang. Ini sosisnya kulitnya nggak perlu dikupas ya karena dia itu kolagen, jadi bisa langsung dimakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya kok sosisnya nggak dikupas, ini sosis emang nggak perlu dikupas ya teman-teman. Oke, ini dipotong serong-serong aja. Lanjut daun bawangnya 1 batang dipotong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku pakai 1 buah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan ulek bumbunya, tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada tomat 1 buah, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung, untuk cabai merahnya dibuang bijinya aku pakai 4 buah ya. Langsung diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, ini udah lumayan halus, kita stop aja biar nggak capek. Oke, kemudian ada 2 butir telur, kita kocok lepas aja. Lalu panaskan minyak sedikit aja dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Pastikan bumbunya nggak langu ya teman-teman. Jadi kalau kita masak bumbunya itu tanak, bau langu itu nggak akan ada ya teman-teman. Oke, terus saja diaduk-aduk biar nggak gosong. Setelah itu masukkan sosis. Kemudian tambahkan air sedikit aja. Diaduk merata. Lalu aku mau masukin telurnya tadi. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, jangan diorak-arik terlalu sering biar hasil telurnya itu agak gede-gede. Jadi seperti ini aja. Kalau terlalu lembut itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, nggak terlihat tekstur telurnya. Nah kalau kayak gini teksturnya agak gede-gede, jadi lebih cantik aja gitu ya. Oke, setelah mengering seperti ini, kita bisa tambahkan bahan lainnya. Di sini aku tambahin kecap manis 1 sendok teh aja. Kemudian saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Makaroninya kita masukin ya.
Lalu bawang bombay dimasukin juga. Diaduk merata. Masak sampai bawang bombaynya itu agak layu ya teman-teman. Untuk bawang bombay misalkan teman-teman mau masukin di awal boleh banget, karena di sini aku mau ada tekstur dari bawang bombay yang masih crunchy gitu ya. Oke, asli ini sedap banget, dari aromanya aja udah menggugah selera banget loh. Oke, karena aku pengen cemilan ini ada seratnya juga, jadi aku tambahin sawi ya. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang. Diambil daunnya aja, lalu daun bawangnya yang tadi udah kita potong-potong di awal masuk juga ya. Diaduk-aduk sebentar sampai sawinya layu. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Asli ini enak banget, cemilan super lengkap dan sehat ya. Ada telur, ada makaroni, ada sosis, ada sawi, dan ini super lengkap banget. Cocok untuk cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi pengganti nasi ya teman-teman. Makan ini aja udah kenyang banget, rasanya enak kayak mie goreng gitu ya. Jadi ini mantul banget deh, udah pasti bakal anak-anak tuh pengen lagi dan lagi. Oke, sangat gampang banget kan membuat oseng makaroni telur sosis yang enak banget ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Bikin menu seger, sedap, dan sehat banget untuk buka puasa maupun sahur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan menu yang simple dan pastinya enak banget untuk buka puasa dan sahur. Langkah pertama, siapkan jamur kuping. Di sini aku pakai kurang lebih 50 gram, dipotong memanjang seperti ini ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, aku pakai 1 buah aja, lalu dipotong-potong seperti ini ya. Bulan puasa masaknya nggak perlu banyak-banyak karena makannya juga cuman sekali ya. Jadi masaknya untuk sahur dadakan aja dan untuk buka puasa juga dadakan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, cukup bawang putih 3 siung digeprek-geprek seperti ini. Lalu kita cincang biar halus ya. Oh ya, untuk bumbu opsional kalau misalkan mau tambahkan bawang merah dan jahe juga boleh ya. Cukup digeprek-geprek dan cincang seperti ini aja. Rasanya jadi lebih mantul ya, yang pastinya menghangatkan badan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu kita tambahkan wortelnya. Dan kita tambahkan air atau boleh pakai air kaldu ya kalau mau lebih sedap. Di sini aku pakai air putih aja sebanyak 1 liter. Kemudian masak wortelnya sampai dia tumpuk. Boleh ditutup ya biar cepat empuknya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian masukkan bakso 15 buah. Lalu ada telur puyuh, aku pakai 200 gram, masukin aja ya. Kemudian jamur kupingnya kita masukkan juga. Tambahkan daun bawang 1 batang. Kemudian seledri yang diikat ini aku pakai 3 batang ya. Seledri ini menambah aroma seger dari sup yang kita buat hari ini. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai semua bahan empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah empuk.
Kita bisa matikan apinya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tambahkan soun. Di sini sounnya warnanya biru ya teman-teman. Ini bukan bihun ya, tapi soun. Oke, masak sebentar sampai dia itu lembut, baru kemudian kita matikan apinya. Ini dimakan langsung enak, ditambahkan nasi putih juga mantul ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Oke, kita bisa matikan apinya. Sup jamur kuping, bakso, dan telur puyuh yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran super mantul banget loh teman-teman. Ini menu yang sangat sehat dan pastinya menggugah selera. Seperti yang kita tahu, jamur kuping ini banyak banget gizinya ya teman-teman, dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beli tahu 7.500 aja bisa jadi menu sekeluarga. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam tahunya. Ceplus-ceplus enak banget pokoknya. Cocok banget untuk menu tanggal tua, untuk anak-anak kos juga bisa menyelamatkan dompetmu ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan tahu gembos. Ini aku beli di pasar, sebungkusnya sih 2.500, aku beli 3 bungkus. Kemudian siapkan tomat hijau, di sini aku pakai 3 buah aja. Dipotong-potong kasar aja untuk tomatnya. Kalau teman-teman nggak suka tomat hijau, boleh saya di skip. Kalau aku sih suka banget karena rasanya enak ya, seger. Untuk tomat oranye atau tomat merahnya aku pakai 2 buah aja. Sama juga dipotong-potong kasar gitu. Lalu cabai hijaunya aku pakai 4 buah, dipotong serong. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung, cabai rawitnya 5 buah, kalau suka pedas boleh nambah lagi. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja ya. Lanjut tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Kalau teman-teman bumbunya nggak pingin di blender atau dicop, boleh diulek ya. Oke, kita cari yang praktis aja, dicop bumbunya lalu tumis sampai wangi ya dengan sedikit minyak. Tambahkan lengkuas, lalu ada daun salam 2 lembar, diaduk-aduk merata, pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk setengah sendok teh aja. Lalu tomat dimasukin semuanya dan diaduk sampai layu. Untuk cabai hijaunya masuk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin cabai rawit yang diiris-iris boleh banget ya. Lalu tambahkan air, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml.
Masak sampai tomat dan cabai-cabeannya itu agak layu jadi nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata. Oke, kemudian setelah mendidih kita bisa tambahkan tahunya ya. Udah deh, tahunya dimasak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Asli menu kayak gini aja rasanya tuh enak banget, seger dan nagihin banget. Ini dicomot-comot sama anak aku karena emang rasanya enak ya. Dibuat lauk enak, dicemilin juga enak banget. Oke, untuk daun-daunannya dan lengkuasnya kita buang aja sebelum kita sajikan. Beneran sedap banget, padahal cuma tahu. Ini asli enak banget ya, tumis tahu cabai hijau yang enak banget, siap untuk disajikan. Oke, untuk masak enak nggak perlu mahal ya teman-teman. Ini budgetnya nggak sampai 15.000, kita bisa makan enak sekeluarga. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Musim hujan dingin banget jadi pengen ngemil. Oke, hari ini kita akan bagikan resep cemilan atau bisa jadi pengganti nasi ya. Ini super lengkap banget karena ada sayur, ada protein dan juga karbo ya. Jadi dijamin deh bakal kenyang dan anak-anak gak bakal jajan di luar lagi. Oke, langkah pertama siapkan makaroni. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Lalu kita akan rebus sampai empuk. Sebelumnya kita boleh tambahkan minyak goreng dulu ya, sekitar 1 sendok teh, biar nanti makaroninya itu nggak lengket satu sama lain ya. Oke, kita rebus sampai dia empuk selama kurang lebih 20 menit ya, atau sesuaikan dengan kompor masing-masing. Kalau kompornya panas biasanya 15 menit pun dia udah empuk ya teman-teman. Oh ya, untuk makaroninya misalkan nggak punya yang pipa, boleh pakai yang ulir atau yang bentuk kerang gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan selera atau stok yang ada di rumah. Oke, setelah empuk kita bisa angkat dan tiriskan si makaroninya. Oke, ini udah benar-benar empuk dan cakep banget ya, nggak lengket satu sama lain karena kita tadi udah nambahin minyak goreng sedikit saat merebus. Lanjut potong-potong sosis 6 batang. Ini sosisnya kulitnya nggak perlu dikupas ya karena dia itu kolagen, jadi bisa langsung dimakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya kok sosisnya nggak dikupas, ini sosis emang nggak perlu dikupas ya teman-teman. Oke, ini dipotong serong-serong aja. Lanjut daun bawangnya 1 batang dipotong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku pakai 1 buah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan ulek bumbunya, tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada tomat 1 buah, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung, untuk cabai merahnya dibuang bijinya aku pakai 4 buah ya. Langsung diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, ini udah lumayan halus, kita stop aja biar nggak capek.
Oke, kemudian ada 2 butir telur, kita kocok lepas aja. Lalu panaskan minyak sedikit aja dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Pastikan bumbunya nggak langu ya teman-teman. Jadi kalau kita masak bumbunya itu tanak, bau langu itu nggak akan ada ya teman-teman. Oke, terus saja diaduk-aduk biar nggak gosong. Setelah itu masukkan sosis. Kemudian tambahkan air sedikit aja. Diaduk merata. Lalu aku mau masukin telurnya tadi. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, jangan diorak-arik terlalu sering biar hasil telurnya itu agak gede-gede. Jadi seperti ini aja. Kalau terlalu lembut itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, nggak terlihat tekstur telurnya. Nah kalau kayak gini teksturnya agak gede-gede, jadi lebih cantik aja gitu ya. Oke, setelah mengering seperti ini, kita bisa tambahkan bahan lainnya. Di sini aku tambahin kecap manis 1 sendok teh aja. Kemudian saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Makaroninya kita masukin ya. Lalu bawang bombay dimasukin juga. Diaduk merata. Masak sampai bawang bombaynya itu agak layu ya teman-teman. Untuk bawang bombay misalkan teman-teman mau masukin di awal boleh banget, karena di sini aku mau ada tekstur dari bawang bombay yang masih crunchy gitu ya. Oke, asli ini sedap banget, dari aromanya aja udah menggugah selera banget loh. Oke, karena aku pengen cemilan ini ada seratnya juga, jadi aku tambahin sawi ya. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang. Diambil daunnya aja, lalu daun bawangnya yang tadi udah kita potong-potong di awal masuk juga ya. Diaduk-aduk sebentar sampai sawinya layu. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Asli ini enak banget, cemilan super lengkap dan sehat ya. Ada telur, ada makaroni, ada sosis, ada sawi, dan ini super lengkap banget. Cocok untuk cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi pengganti nasi ya teman-teman. Makan ini aja udah kenyang banget, rasanya enak kayak mie goreng gitu ya. Jadi ini mantul banget deh, udah pasti bakal anak-anak tuh pengen lagi dan lagi. Oke, sangat gampang banget kan membuat oseng makaroni telur sosis yang enak banget ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Bikin menu seger, sedap, dan sehat banget untuk buka puasa maupun sahur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan menu yang simple dan pastinya enak banget untuk buka puasa dan sahur. Langkah pertama, siapkan jamur kuping. Di sini aku pakai kurang lebih 50 gram, dipotong memanjang seperti ini ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, aku pakai 1 buah aja, lalu dipotong-potong seperti ini ya.
Bulan puasa masaknya nggak perlu banyak-banyak karena makannya juga cuman sekali ya. Jadi masaknya untuk sahur dadakan aja dan untuk buka puasa juga dadakan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, cukup bawang putih 3 siung digeprek-geprek seperti ini. Lalu kita cincang biar halus ya. Oh ya, untuk bumbu opsional kalau misalkan mau tambahkan bawang merah dan jahe juga boleh ya. Cukup digeprek-geprek dan cincang seperti ini aja. Rasanya jadi lebih mantul ya, yang pastinya menghangatkan badan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu kita tambahkan wortelnya. Dan kita tambahkan air atau boleh pakai air kaldu ya kalau mau lebih sedap. Di sini aku pakai air putih aja sebanyak 1 liter. Kemudian masak wortelnya sampai dia tumpuk. Boleh ditutup ya biar cepat empuknya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian masukkan bakso 15 buah. Lalu ada telur puyuh, aku pakai 200 gram, masukin aja ya. Kemudian jamur kupingnya kita masukkan juga. Tambahkan daun bawang 1 batang. Kemudian seledri yang diikat ini aku pakai 3 batang ya. Seledri ini menambah aroma seger dari sup yang kita buat hari ini. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai semua bahan empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah empuk. Kita bisa matikan apinya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tambahkan soun. Di sini sounnya warnanya biru ya teman-teman. Ini bukan bihun ya, tapi soun. Oke, masak sebentar sampai dia itu lembut, baru kemudian kita matikan apinya. Ini dimakan langsung enak, ditambahkan nasi putih juga mantul ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Oke, kita bisa matikan apinya. Sup jamur kuping, bakso, dan telur puyuh yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran super mantul banget loh teman-teman. Ini menu yang sangat sehat dan pastinya menggugah selera. Seperti yang kita tahu, jamur kuping ini banyak banget gizinya ya teman-teman, dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beli tahu 7.500 aja bisa jadi menu sekeluarga. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam tahunya. Ceplus-ceplus enak banget pokoknya. Cocok banget untuk menu tanggal tua, untuk anak-anak kos juga bisa menyelamatkan dompetmu ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan tahu gembos. Ini aku beli di pasar, sebungkusnya sih 2.500, aku beli 3 bungkus. Kemudian siapkan tomat hijau, di sini aku pakai 3 buah aja. Dipotong-potong kasar aja untuk tomatnya. Kalau teman-teman nggak suka tomat hijau, boleh saya di skip. Kalau aku sih suka banget karena rasanya enak ya, seger. Untuk tomat oranye atau tomat merahnya aku pakai 2 buah aja.
Sama juga dipotong-potong kasar gitu. Lalu cabai hijaunya aku pakai 4 buah dipotong serong. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung, cabai rawitnya 5 buah, kalau suka pedas boleh nambah lagi. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja ya. Lanjut tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Kalau teman-teman bumbunya nggak pingin di blender atau dicop, boleh diulek ya. Oke, kita cari yang praktis aja, dicop bumbunya lalu tumis sampai wangi ya dengan sedikit minyak. Tambahkan lengkuas, lalu ada daun salam 2 lembar, diaduk-aduk merata, pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk setengah sendok teh aja. Lalu tomat dimasukin semuanya dan diaduk sampai layu. Untuk cabai hijaunya masuk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin cabai rawit yang diiris-iris boleh banget ya. Lalu tambahkan air, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai tomat dan cabai-cabaiannya itu agak layu, jadi nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata. Oke, kemudian setelah mendidih kita bisa tambahkan tahunya ya. Udah deh, tahunya dimasak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Asli menu kayak gini aja rasanya tuh enak banget, seger dan nagihin banget. Ini dicomot-comot sama anak aku karena emang rasanya enak ya. Dibuat lauk enak, dicemilin juga enak banget. Oke, untuk daun-daunannya dan lengkuasnya kita buang aja sebelum kita sajikan. Beneran sedap banget, padahal cuma tahu. Ini asli enak banget ya, tumis tahu cabai hijau yang enak banget, siap untuk disajikan. Oke, untuk masak enak nggak perlu mahal ya teman-teman. Ini budgetnya nggak sampai 15.000, kita bisa makan enak sekeluarga. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Musim hujan dingin banget jadi pengen ngemil. Oke, hari ini kita akan bagikan resep cemilan atau bisa jadi pengganti nasi ya. Ini super lengkap banget karena ada sayur, ada protein dan juga karbo ya. Jadi dijamin deh bakal kenyang dan anak-anak gak bakal jajan di luar lagi. Oke, langkah pertama siapkan makaroni. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Lalu kita akan rebus sampai empuk. Sebelumnya kita boleh tambahkan minyak goreng dulu ya, sekitar 1 sendok teh, biar nanti makaroninya itu nggak lengket satu sama lain ya. Oke, kita rebus sampai dia empuk selama kurang lebih 20 menit ya, atau sesuaikan dengan kompor masing-masing. Kalau kompornya panas biasanya 15 menit pun dia udah empuk ya teman-teman. Oh ya, untuk makaroninya misalkan nggak punya yang pipa, boleh pakai yang ulir atau yang bentuk kerang gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan selera atau stok yang ada di rumah. Oke, setelah empuk kita bisa angkat dan tiriskan si makaroninya.
Oke, ini udah benar-benar empuk dan cakep banget ya, nggak lengket satu sama lain karena kita tadi udah nambahin minyak goreng sedikit saat merebus. Lanjut potong-potong sosis 6 batang. Ini sosisnya kulitnya nggak perlu dikupas ya karena dia itu kolagen jadi bisa langsung dimakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya kok sosisnya nggak dikupas, ini sosis emang nggak perlu dikupas ya teman-teman. Oke, ini dipotong serong-serong aja. Lanjut daun bawangnya 1 batang dipotong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku pakai 1 buah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan ulek bumbunya, tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada tomat 1 buah, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung, untuk cabai merahnya dibuang bijinya aku pakai 4 buah ya. Langsung diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, ini udah lumayan halus, kita stop aja biar nggak capek. Oke, kemudian ada 2 butir telur, kita kocok lepas aja. Lalu panaskan minyak sedikit aja dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Pastikan bumbunya nggak langu ya teman-teman. Jadi kalau kita masak bumbunya itu tanak, bau langu itu nggak akan ada ya teman-teman. Oke, terus saja diaduk-aduk biar nggak gosong. Setelah itu masukkan sosis. Kemudian tambahkan air sedikit aja. Diaduk merata. Lalu aku mau masukin telurnya tadi. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, jangan diorak-arik terlalu sering biar hasil telurnya itu agak gede-gede. Jadi seperti ini aja. Kalau terlalu lembut itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, nggak terlihat tekstur telurnya. Nah kalau kayak gini teksturnya agak gede-gede, jadi lebih cantik aja gitu ya. Oke, setelah mengering seperti ini, kita bisa tambahkan bahan lainnya. Di sini aku tambahin kecap manis 1 sendok teh aja. Kemudian saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Makaroninya kita masukin ya. Lalu bawang bombay dimasukin juga. Diaduk merata. Masak sampai bawang bombaynya itu agak layu ya teman-teman. Untuk bawang bombay misalkan teman-teman mau masukin di awal boleh banget karena di sini aku mau ada tekstur dari bawang bombay yang masih crunchy gitu ya. Oke, asli ini sedap banget, dari aromanya aja udah menggugah selera banget loh.
Oke, karena aku pengen cemilan ini ada seratnya juga, jadi aku tambahin sawi ya. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang. Diambil daunnya aja, lalu daun bawangnya yang tadi udah kita potong-potong di awal masuk juga ya. Diaduk-aduk sebentar sampai sawinya layu. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Asli ini enak banget, cemilan super lengkap dan sehat ya. Ada telur, ada makaroni, ada sosis, ada sawi dan ini super lengkap banget. Cocok untuk cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi pengganti nasi ya teman-teman. Makan ini aja udah kenyang banget, rasanya enak kayak mie goreng gitu ya. Jadi ini mantul banget deh, udah pasti bakal anak-anak tuh pengen lagi dan lagi. Oke, sangat gampang banget kan membuat oseng makaroni telur sosis yang enak banget ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Bikin menu seger, sedap, dan sehat banget untuk buka puasa maupun sahur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan menu yang simple dan pastinya enak banget untuk buka puasa dan sahur. Langkah pertama, siapkan jamur kuping. Di sini aku pakai kurang lebih 50 gram, dipotong memanjang seperti ini ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, aku pakai 1 buah aja, lalu dipotong-potong seperti ini ya. Bulan puasa masaknya nggak perlu banyak-banyak karena makannya juga cuman sekali ya. Jadi masaknya untuk sahur dadakan aja dan untuk buka puasa juga dadakan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, cukup bawang putih 3 siung digeprek-geprek seperti ini. Lalu kita cincang biar halus ya. Oh ya, untuk bumbu opsional kalau misalkan mau tambahkan bawang merah dan jahe juga boleh ya. Cukup digeprek-geprek dan cincang seperti ini aja. Rasanya jadi lebih mantul ya, yang pastinya menghangatkan badan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu kita tambahkan wortelnya. Dan kita tambahkan air atau boleh pakai air kaldu ya kalau mau lebih sedap. Di sini aku pakai air putih aja sebanyak 1 liter. Kemudian masak wortelnya sampai dia tumpuk. Boleh ditutup ya biar cepat empuknya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian masukkan bakso 15 buah. Lalu ada telur puyuh, aku pakai 200 gram, masukin aja ya. Kemudian jamur kupingnya kita masukkan juga. Tambahkan daun bawang 1 batang. Kemudian seledri yang diikat ini aku pakai 3 batang ya. Seledri ini menambah aroma seger dari sup yang kita buat hari ini. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai semua bahan empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah empuk. Kita bisa matikan apinya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tambahkan soun. Di sini sounnya warnanya biru ya teman-teman. Ini bukan bihun ya, tapi soun. Oke, masak sebentar sampai dia itu lembut, baru kemudian kita matikan apinya. Ini dimakan langsung enak, ditambahkan nasi putih juga mantul ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Oke, kita bisa matikan apinya.
Sup jamur kuping, bakso, dan telur puyuh yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran super mantul banget loh teman-teman. Ini menu yang sangat sehat dan pastinya menggugah selera. Seperti yang kita tahu, jamur kuping ini banyak banget gizinya ya teman-teman, dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beli tahu 7.500 aja bisa jadi menu sekeluarga. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam tahunya. Ceplus-ceplus enak banget pokoknya. Cocok banget untuk menu tanggal tua, untuk anak-anak kos juga bisa menyelamatkan dompetmu ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan tahu gembos. Ini aku beli di pasar, sebungkusnya sih 2.500, aku beli 3 bungkus. Kemudian siapkan tomat hijau, di sini aku pakai 3 buah aja. Dipotong-potong kasar aja untuk tomatnya. Kalau teman-teman nggak suka tomat hijau, boleh saya di skip. Kalau aku sih suka banget karena rasanya enak ya, seger. Untuk tomat oranye atau tomat merahnya aku pakai 2 buah aja. Sama juga dipotong-potong kasar gitu. Lalu cabai hijaunya aku pakai 4 buah, dipotong serong. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung, cabai rawitnya 5 buah, kalau suka pedas boleh nambah lagi. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja ya. Lanjut tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Kalau teman-teman bumbunya nggak pingin di blender atau dicop, boleh diulek ya. Oke, kita cari yang praktis aja, dicop bumbunya lalu tumis sampai wangi ya dengan sedikit minyak. Tambahkan lengkuas, lalu ada daun salam 2 lembar, diaduk-aduk merata, pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk setengah sendok teh aja. Lalu tomat dimasukin semuanya dan diaduk sampai layu. Untuk cabai hijaunya masuk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin cabai rawit yang diiris-iris boleh banget ya. Lalu tambahkan air, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai tomat dan cabai-cabaiannya itu agak layu, jadi nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata. Oke, kemudian setelah mendidih kita bisa tambahkan tahunya ya. Udah deh, tahunya dimasak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya agak menyusut ya.
Asli menu kayak gini aja rasanya tuh enak banget, seger dan nagihin banget. Ini dicomot-comot sama anak aku karena emang rasanya enak ya. Dibuat lauk enak, dicemilin juga enak banget. Oke, untuk daun-daunannya dan lengkuasnya kita buang aja sebelum kita sajikan. Beneran sedap banget, padahal cuman tahu. Ini asli enak banget ya, tumis tahu cabai hijau yang enak banget, siap untuk disajikan. Oke, untuk masak enak nggak perlu mahal ya teman-teman. Ini budgetnya nggak sampai 15.000, kita bisa makan enak sekeluarga. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Musim hujan dingin banget jadi pengen ngemil. Oke, hari ini kita akan bagikan resep cemilan atau bisa jadi pengganti nasi ya. Ini super lengkap banget karena ada sayur, ada protein dan juga karbo ya. Jadi dijamin deh bakal kenyang dan anak-anak gak bakal jajan di luar lagi. Oke, langkah pertama siapkan makaroni. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Lalu kita akan rebus sampai empuk. Sebelumnya kita boleh tambahkan minyak goreng dulu ya, sekitar 1 sendok teh, biar nanti makaroninya itu nggak lengket satu sama lain ya. Oke, kita rebus sampai dia empuk selama kurang lebih 20 menit ya, atau sesuaikan dengan kompor masing-masing. Kalau kompornya panas biasanya 15 menit pun dia udah empuk ya teman-teman. Oh ya, untuk makaroninya misalkan nggak punya yang pipa, boleh pakai yang ulir atau yang bentuk kerang gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan selera atau stok yang ada di rumah. Oke, setelah empuk kita bisa angkat dan tiriskan si makaroninya. Oke, ini udah benar-benar empuk dan cakep banget ya, nggak lengket satu sama lain karena kita tadi udah nambahin minyak goreng sedikit saat merebus. Lanjut potong-potong sosis 6 batang. Ini sosisnya kulitnya nggak perlu dikupas ya karena dia itu kolagen, jadi bisa langsung dimakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya kok sosisnya nggak dikupas, ini sosis emang nggak perlu dikupas ya teman-teman. Oke, ini dipotong serong-serong aja. Lanjut daun bawangnya 1 batang dipotong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku pakai 1 buah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan ulek bumbunya, tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada tomat 1 buah, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung, untuk cabai merahnya dibuang bijinya aku pakai 4 buah ya. Langsung diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, ini udah lumayan halus, kita stop aja biar nggak capek. Oke, kemudian ada 2 butir telur, kita kocok lepas aja.
Lalu panaskan minyak sedikit aja dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Pastikan bumbunya nggak langu ya teman-teman. Jadi kalau kita masak bumbunya itu tanak, bau langu itu nggak akan ada ya teman-teman. Oke, terus saja diaduk-aduk biar nggak gosong. Setelah itu masukkan sosis. Kemudian tambahkan air sedikit aja. Diaduk merata. Lalu aku mau masukin telurnya tadi. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, jangan diorak-arik terlalu sering biar hasil telurnya itu agak gede-gede. Jadi seperti ini aja. Kalau terlalu lembut itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, nggak terlihat tekstur telurnya. Nah kalau kayak gini teksturnya agak gede-gede, jadi lebih cantik aja gitu ya. Oke, setelah mengering seperti ini, kita bisa tambahkan bahan lainnya. Di sini aku tambahin kecap manis 1 sendok teh aja. Kemudian saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Makaroninya kita masukin ya. Lalu bawang bombay dimasukin juga. Diaduk merata. Masak sampai bawang bombaynya itu agak layu ya teman-teman. Untuk bawang bombay misalkan teman-teman mau masukin di awal boleh banget, karena di sini aku mau ada tekstur dari bawang bombay yang masih crunchy gitu ya. Oke, asli ini sedap banget, dari aromanya aja udah menggugah selera banget loh. Oke, karena aku pengen cemilan ini ada seratnya juga, jadi aku tambahin sawi ya. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang. Diambil daunnya aja, lalu daun bawangnya yang tadi udah kita potong-potong di awal masuk juga ya. Diaduk-aduk sebentar sampai sawinya layu. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Asli ini enak banget, cemilan super lengkap dan sehat ya. Ada telur, ada makaroni, ada sosis, ada sawi, dan ini super lengkap banget. Cocok untuk cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi pengganti nasi ya teman-teman. Makan ini aja udah kenyang banget, rasanya enak kayak mie goreng gitu ya. Jadi ini mantul banget deh, udah pasti bakal anak-anak tuh pengen lagi dan lagi. Oke, sangat gampang banget kan membuat oseng makaroni telur sosis yang enak banget ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Bikin menu seger, sedap, dan sehat banget untuk buka puasa maupun sahur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan menu yang simple dan pastinya enak banget untuk buka puasa dan sahur. Langkah pertama, siapkan jamur kuping. Di sini aku pakai kurang lebih 50 gram, dipotong memanjang seperti ini ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, aku pakai 1 buah aja, lalu dipotong-potong seperti ini ya. Bulan puasa masaknya nggak perlu banyak-banyak karena makannya juga cuma sekali ya. Jadi masaknya untuk sahur dadakan aja dan untuk buka puasa juga dadakan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, cukup bawang putih 3 siung digeprek-geprek seperti ini. Lalu kita cincang biar halus ya.
Oh ya, untuk bumbu opsional kalau misalkan mau tambahkan bawang merah dan jahe juga boleh ya. Cukup digeprek-geprek dan cincang seperti ini aja, rasanya jadi lebih mantul ya, yang pastinya menghangatkan badan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu kita tambahkan wortelnya. Dan kita tambahkan air atau boleh pakai air kaldu ya kalau mau lebih sedap. Di sini aku pakai air putih aja sebanyak 1 liter. Kemudian masak wortelnya sampai dia tumpuk. Boleh ditutup ya biar cepat empuknya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian masukkan bakso 15 buah. Lalu ada telur puyuh, aku pakai 200 gram, masukin aja ya. Kemudian jamur kupingnya kita masukkan juga. Tambahkan daun bawang 1 batang. Kemudian seledri yang diikat ini aku pakai 3 batang ya. Seledri ini menambah aroma seger dari sup yang kita buat hari ini. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai semua bahan empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah empuk. Kita bisa matikan apinya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tambahkan soun. Di sini sounnya warnanya biru ya teman-teman. Ini bukan bihun ya, tapi soun. Oke, masak sebentar sampai dia itu lembut, baru kemudian kita matikan apinya. Ini dimakan langsung enak, ditambahkan nasi putih juga mantul ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Oke, kita bisa matikan apinya. Sup jamur kuping, bakso, dan telur puyuh yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran super mantul banget loh teman-teman. Ini menu yang sangat sehat dan pastinya menggugah selera. Seperti yang kita tahu, jamur kuping ini banyak banget gizinya ya teman-teman, dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beli tahu 7.500 aja bisa jadi menu sekeluarga. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam tahunya. Ceplus-ceplus enak banget pokoknya. Cocok banget untuk menu tanggal tua, untuk anak-anak kos juga bisa menyelamatkan dompetmu ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan tahu gembos. Ini aku beli di pasar, sebungkusnya sih 2.500, aku beli 3 bungkus. Kemudian siapkan tomat hijau, di sini aku pakai 3 buah aja. Dipotong-potong kasar aja untuk tomatnya. Kalau teman-teman nggak suka tomat hijau, boleh saya di skip. Kalau aku sih suka banget karena rasanya enak ya, seger. Untuk tomat oranye atau tomat merahnya aku pakai 2 buah aja. Sama juga dipotong-potong kasar gitu. Lalu cabai hijaunya aku pakai 4 buah, dipotong serong.
Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung, cabai rawitnya 5 buah, kalau suka pedas boleh nambah lagi. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja ya. Lanjut tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Kalau teman-teman bumbunya nggak pingin di blender atau dicop, boleh diulek ya. Oke, kita cari yang praktis aja, dicop bumbunya lalu tumis sampai wangi ya dengan sedikit minyak. Tambahkan lengkuas, lalu ada daun salam 2 lembar, diaduk-aduk merata. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk setengah sendok teh aja. Lalu tomat dimasukin semuanya dan diaduk sampai layu. Untuk cabai hijaunya masuk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin cabai rawit yang diiris-iris boleh banget ya. Lalu tambahkan air, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai tomat dan cabai-cabaiannya itu agak layu jadi nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata. Oke, kemudian setelah mendidih kita bisa tambahkan tahunya ya. Udah deh, tahunya dimasak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Asli menu kayak gini aja rasanya tuh enak banget, seger dan nagihin banget. Ini dicomot-comot sama anak aku karena emang rasanya enak ya. Dibuat lauk enak, dicemilin juga enak banget. Oke, untuk daun-daunannya dan lengkuasnya kita buang aja sebelum kita sajikan. Beneran sedap banget, padahal cuman tahu. Ini asli enak banget ya, tumis tahu cabai hijau yang enak banget, siap untuk disajikan. Oke, untuk masak enak nggak perlu mahal ya teman-teman. Ini budgetnya nggak sampai 15.000, kita bisa makan enak sekeluarga. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Musim hujan dingin banget jadi pengen ngemil. Oke, hari ini kita akan bagikan resep cemilan atau bisa jadi pengganti nasi ya. Ini super lengkap banget karena ada sayur, ada protein dan juga karbo ya. Jadi dijamin deh bakal kenyang dan anak-anak gak bakal jajan di luar lagi. Oke, langkah pertama siapkan makaroni. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Lalu kita akan rebus sampai empuk. Sebelumnya kita boleh tambahkan minyak goreng dulu ya, sekitar 1 sendok teh, biar nanti makaroninya itu nggak lengket satu sama lain ya. Oke, kita rebus sampai dia empuk selama kurang lebih 20 menit ya, atau sesuaikan dengan kompor masing-masing. Kalau kompornya panas biasanya 15 menit pun dia udah empuk ya teman-teman. Oh ya, untuk makaroninya misalkan nggak punya yang pipa, boleh pakai yang ulir atau yang bentuk kerang gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan selera atau stok yang ada di rumah. Oke, setelah empuk kita bisa angkat dan tiriskan si makaroninya. Oke, ini udah benar-benar empuk dan cakep banget ya, nggak lengket satu sama lain karena kita tadi udah nambahin minyak goreng sedikit saat merebus. Lanjut potong-potong sosis 6 batang. Ini sosisnya kulitnya nggak perlu dikupas ya karena dia itu kolagen, jadi bisa langsung dimakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya kok sosisnya nggak dikupas, ini sosis emang nggak perlu dikupas ya teman-teman.
Oke, ini dipotong serong-serong aja. Lanjut daun bawangnya satu batang dipotong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku pakai satu buah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan ulek bumbunya, tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada tomat satu buah, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung, untuk cabai merahnya dibuang bijinya aku pakai 4 buah ya. Langsung diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, ini udah lumayan halus, kita stop aja biar nggak capek. Oke, kemudian ada 2 butir telur, kita kocok lepas aja. Lalu panaskan minyak sedikit aja dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Pastikan bumbunya nggak langu ya teman-teman. Jadi kalau kita masak bumbunya itu tanak, bau langu itu nggak akan ada ya teman-teman. Oke, terus saja diaduk-aduk biar nggak gosong. Setelah itu masukkan sosis. Kemudian tambahkan air sedikit aja. Diaduk merata. Lalu aku mau masukin telurnya tadi. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, jangan diorak-arik terlalu sering biar hasil telurnya itu agak gede-gede. Jadi seperti ini aja. Kalau terlalu lembut itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, nggak terlihat tekstur telurnya. Nah kalau kayak gini teksturnya agak gede-gede, jadi lebih cantik aja gitu ya. Oke, setelah mengering seperti ini, kita bisa tambahkan bahan lainnya. Di sini aku tambahin kecap manis 1 sendok teh aja. Kemudian saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Makaroninya kita masukin ya. Lalu bawang bombay dimasukin juga. Diaduk merata. Masak sampai bawang bombaynya itu agak layu ya teman-teman. Untuk bawang bombay misalkan teman-teman mau masukin di awal boleh banget, karena di sini aku mau ada tekstur dari bawang bombay yang masih crunchy gitu ya. Oke, asli ini sedap banget, dari aromanya aja udah menggugah selera banget loh. Oke, karena aku pengen cemilan ini ada seratnya juga, jadi aku tambahin sawi ya. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang. Diambil daunnya aja, lalu daun bawangnya yang tadi udah kita potong-potong di awal masuk juga ya. Diaduk-aduk sebentar sampai sawinya layu.
Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Asli ini enak banget, cemilan super lengkap dan sehat ya. Ada telur, ada makaroni, ada sosis, ada sawi dan ini super lengkap banget. Cocok untuk cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi pengganti nasi ya teman-teman. Makan ini aja udah kenyang banget, rasanya enak kayak mie goreng gitu ya. Jadi ini mantul banget deh, udah pasti bakal anak-anak tuh pengen lagi dan lagi. Oke, sangat gampang banget kan membuat oseng makaroni telur sosis yang enak banget ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Bikin menu seger, sedap, dan sehat banget untuk buka puasa maupun sahur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan menu yang simple dan pastinya enak banget untuk buka puasa dan sahur. Langkah pertama, siapkan jamur kuping. Di sini aku pakai kurang lebih 50 gram, dipotong memanjang seperti ini ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, aku pakai satu buah aja, lalu dipotong-potong seperti ini ya. Bulan puasa masaknya nggak perlu banyak-banyak karena makannya juga cuman sekali ya. Jadi masaknya untuk sahur dadakan aja dan untuk buka puasa juga dadakan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, cukup bawang putih 3 siung digeprek-geprek seperti ini. Lalu kita cincang biar halus ya. Oh ya, untuk bumbu opsional kalau misalkan mau tambahkan bawang merah dan jahe juga boleh ya. Cukup digeprek-geprek dan cincang seperti ini aja. Rasanya jadi lebih mantul ya, yang pastinya menghangatkan badan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu kita tambahkan wortelnya. Dan kita tambahkan air atau boleh pakai air kaldu ya kalau mau lebih sedap. Di sini aku pakai air putih aja sebanyak 1 liter. Kemudian masak wortelnya sampai dia tumpuk. Boleh ditutup ya biar cepat empuknya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian masukkan bakso 15 buah. Lalu ada telur puyuh, aku pakai 200 gram, masukin aja ya. Kemudian jamur kupingnya kita masukkan juga. Tambahkan daun bawang 1 batang. Kemudian seledri yang diikat ini aku pakai 3 batang ya. Seledri ini menambah aroma seger dari sup yang kita buat hari ini. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai semua bahan empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah empuk. Kita bisa matikan apinya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tambahkan soun. Di sini sounnya warnanya biru ya teman-teman. Ini bukan bihun ya, tapi soun. Oke, masak sebentar sampai dia itu lembut, baru kemudian kita matikan apinya. Ini dimakan langsung enak, ditambahkan nasi putih juga mantul ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Oke, kita bisa matikan apinya. Sup jamur kuping, bakso, dan telur puyuh yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran super mantul banget loh teman-teman. Ini menu yang sangat sehat dan pastinya menggugah selera.
Seperti yang kita tahu, jamur kuping ini banyak banget gizinya ya teman-teman dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beli tahu 7.500 aja bisa jadi menu sekeluarga. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam tahunya. Ceplus-ceplus enak banget pokoknya. Cocok banget untuk menu tanggal tua, untuk anak-anak kos juga bisa menyelamatkan dompetmu ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan tahu gembos. Ini aku beli di pasar, sebungkusnya sih 2.500, aku beli 3 bungkus. Kemudian siapkan tomat hijau, di sini aku pakai 3 buah aja. Dipotong-potong kasar aja untuk tomatnya. Kalau teman-teman nggak suka tomat hijau, boleh saya di skip. Kalau aku sih suka banget karena rasanya enak ya, seger. Untuk tomat oranye atau tomat merahnya aku pakai 2 buah aja. Sama juga dipotong-potong kasar gitu. Lalu cabai hijaunya aku pakai 4 buah, dipotong serong. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung, cabai rawitnya 5 buah, kalau suka pedas boleh nambah lagi. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja ya. Lanjut tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Kalau teman-teman bumbunya nggak pingin di blender atau dicop, boleh diulek ya. Oke, kita cari yang praktis aja, dicop bumbunya lalu tumis sampai wangi ya dengan sedikit minyak. Tambahkan lengkuas, lalu ada daun salam 2 lembar, diaduk-aduk merata, pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk setengah sendok teh aja. Lalu tomat dimasukin semuanya dan diaduk sampai layu. Untuk cabai hijaunya masuk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin cabai rawit yang diiris-iris boleh banget ya. Lalu tambahkan air, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai tomat dan cabai-cabaiannya itu agak layu jadi nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata. Oke, kemudian setelah mendidih kita bisa tambahkan tahunya ya. Udah deh, tahunya dimasak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya agak menyusut ya.
Asli menu kayak gini aja rasanya tuh enak banget, seger dan nagihin banget. Ini dicomot-comot sama anak aku karena emang rasanya enak ya. Dibuat lauk enak, dicemilin juga enak banget. Oke, untuk daun-daunannya dan lengkuasnya kita buang aja sebelum kita sajikan. Beneran sedap banget, padahal cuman tahu. Ini asli enak banget ya, tumis tahu cabai hijau yang enak banget, siap untuk disajikan. Oke, untuk masak enak nggak perlu mahal ya teman-teman. Ini budgetnya nggak sampai 15.000, kita bisa makan enak sekeluarga. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Musim hujan dingin banget jadi pengen ngemil. Oke, hari ini kita akan bagikan resep cemilan atau bisa jadi pengganti nasi ya. Ini super lengkap banget karena ada sayur, ada protein dan juga karbo ya. Jadi dijamin deh bakal kenyang dan anak-anak gak bakal jajan di luar lagi. Oke, langkah pertama siapkan makaroni. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Lalu kita akan rebus sampai empuk. Sebelumnya kita boleh tambahkan minyak goreng dulu ya, sekitar 1 sendok teh, biar nanti makaroninya itu nggak lengket satu sama lain ya. Oke, kita rebus sampai dia empuk selama kurang lebih 20 menit ya, atau sesuaikan dengan kompor masing-masing. Kalau kompornya panas biasanya 15 menit pun dia udah empuk ya teman-teman. Oh ya, untuk makaroninya misalkan nggak punya yang pipa, boleh pakai yang ulir atau yang bentuk kerang gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan selera atau stok yang ada di rumah. Oke, setelah empuk kita bisa angkat dan tiriskan si makaroninya. Oke, ini udah benar-benar empuk dan cakep banget ya, nggak lengket satu sama lain karena kita tadi udah nambahin minyak goreng sedikit saat merebus. Lanjut potong-potong sosis 6 batang. Ini sosisnya kulitnya nggak perlu dikupas ya karena dia itu kolagen, jadi bisa langsung dimakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya kok sosisnya nggak dikupas, ini sosis emang nggak perlu dikupas ya teman-teman. Oke, ini dipotong serong-serong aja. Lanjut daun bawangnya 1 batang dipotong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku pakai 1 buah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan ulek bumbunya, tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada tomat 1 buah, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung, untuk cabai merahnya dibuang bijinya aku pakai 4 buah ya. Langsung diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, ini udah lumayan halus, kita stop aja biar nggak capek. Oke, kemudian ada 2 butir telur, kita kocok lepas aja.
Lalu panaskan minyak sedikit aja dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Pastikan bumbunya nggak langu ya teman-teman. Jadi kalau kita masak bumbunya itu tanak, bau langu itu nggak akan ada ya teman-teman. Oke, terus saja diaduk-aduk biar nggak gosong. Setelah itu masukkan sosis. Kemudian tambahkan air sedikit aja. Diaduk merata. Lalu aku mau masukin telurnya tadi. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, jangan diorak-arik terlalu sering biar hasil telurnya itu agak gede-gede. Jadi seperti ini aja. Kalau terlalu lembut itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, nggak terlihat tekstur telurnya. Nah kalau kayak gini teksturnya agak gede-gede, jadi lebih cantik aja gitu ya. Oke, setelah mengering seperti ini, kita bisa tambahkan bahan lainnya. Di sini aku tambahin kecap manis 1 sendok teh aja. Kemudian saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Makaroninya kita masukin ya. Lalu bawang bombay dimasukin juga. Diaduk merata. Masak sampai bawang bombaynya itu agak layu ya teman-teman. Untuk bawang bombay misalkan teman-teman mau masukin di awal boleh banget, karena di sini aku mau ada tekstur dari bawang bombay yang masih crunchy gitu ya. Oke, asli ini sedap banget, dari aromanya aja udah menggugah selera banget loh. Oke, karena aku pengen cemilan ini ada seratnya juga, jadi aku tambahin sawi ya. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang. Diambil daunnya aja, lalu daun bawangnya yang tadi udah kita potong-potong di awal masuk juga ya. Diaduk-aduk sebentar sampai sawinya layu. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Asli ini enak banget, cemilan super lengkap dan sehat ya. Ada telur, ada makaroni, ada sosis, ada sawi, dan ini super lengkap banget. Cocok untuk cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi pengganti nasi ya teman-teman. Makan ini aja udah kenyang banget, rasanya enak kayak mie goreng gitu ya. Jadi ini mantul banget deh, udah pasti bakal anak-anak tuh pengen lagi dan lagi. Oke, sangat gampang banget kan membuat oseng makaroni telur sosis yang enak banget ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Bikin menu seger, sedap, dan sehat banget untuk buka puasa maupun sahur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan menu yang simple dan pastinya enak banget untuk buka puasa dan sahur. Langkah pertama, siapkan jamur kuping. Di sini aku pakai kurang lebih 50 gram, dipotong memanjang seperti ini ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, aku pakai 1 buah aja, lalu dipotong-potong seperti ini ya. Bulan puasa masaknya nggak perlu banyak-banyak karena makannya juga cuma sekali ya. Jadi masaknya untuk sahur dadakan aja dan untuk buka puasa juga dadakan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, cukup bawang putih 3 siung digeprek-geprek seperti ini. Lalu kita cincang biar halus ya.
Oh ya, untuk bumbu opsional kalau misalkan mau tambahkan bawang merah dan jahe juga boleh ya. Cukup digeprek-geprek dan cincang seperti ini aja, rasanya jadi lebih mantul ya, yang pastinya menghangatkan badan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu kita tambahkan wortelnya. Dan kita tambahkan air atau boleh pakai air kaldu ya kalau mau lebih sedap. Di sini aku pakai air putih aja sebanyak 1 liter. Kemudian masak wortelnya sampai dia tumpuk. Boleh ditutup ya biar cepat empuknya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian masukkan bakso 15 buah. Lalu ada telur puyuh, aku pakai 200 gram, masukin aja ya. Kemudian jamur kupingnya kita masukkan juga. Tambahkan daun bawang 1 batang. Kemudian seledri yang diikat ini aku pakai 3 batang ya. Seledri ini menambah aroma seger dari sup yang kita buat hari ini. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai semua bahan empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah empuk. Kita bisa matikan apinya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tambahkan soun. Di sini sounnya warnanya biru ya teman-teman. Ini bukan bihun ya, tapi soun. Oke, masak sebentar sampai dia itu lembut, baru kemudian kita matikan apinya. Ini dimakan langsung enak, ditambahkan nasi putih juga mantul ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Oke, kita bisa matikan apinya. Sup jamur kuping, bakso, dan telur puyuh yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran super mantul banget loh teman-teman. Ini menu yang sangat sehat dan pastinya menggugah selera. Seperti yang kita tahu, jamur kuping ini banyak banget gizinya ya teman-teman, dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beli tahu 7.500 aja bisa jadi menu sekeluarga. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam tahunya. Ceplus-ceplus enak banget pokoknya. Cocok banget untuk menu tanggal tua, untuk anak-anak kos juga bisa menyelamatkan dompetmu ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan tahu gembos. Ini aku beli di pasar, sebungkusnya sih 2.500, aku beli 3 bungkus. Kemudian siapkan tomat hijau, di sini aku pakai 3 buah aja. Dipotong-potong kasar aja untuk tomatnya. Kalau teman-teman nggak suka tomat hijau, boleh saya di skip. Kalau aku sih suka banget karena rasanya enak ya, seger. Untuk tomat oranye atau tomat merahnya aku pakai 2 buah aja. Sama juga dipotong-potong kasar gitu. Lalu cabai hijaunya aku pakai 4 buah, dipotong serong.
Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung, cabai rawitnya 5 buah, kalau suka pedas boleh nambah lagi. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja ya. Lanjut tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Kalau teman-teman bumbunya nggak pingin di blender atau dicop boleh diulek ya. Oke, kita cari yang praktis aja, dicop bumbunya lalu tumis sampai wangi ya dengan sedikit minyak. Tambahkan lengkuas, lalu ada daun salam 2 lembar, diaduk-aduk merata. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk setengah sendok teh aja. Lalu tomat dimasukin semuanya dan diaduk sampai layu. Untuk cabai hijaunya masuk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin cabai rawit yang diiris-iris boleh banget ya. Lalu tambahkan air, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai tomat dan cabai-cabaiannya itu agak layu jadi nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata. Oke, kemudian setelah mendidih kita bisa tambahkan tahunya ya. Udah deh, tahunya dimasak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Asli menu kayak gini aja rasanya tuh enak banget, seger dan nagihin banget. Ini dicomot-comot sama anak aku karena emang rasanya enak ya. Dibuat lauk enak, dicemilin juga enak banget. Oke, untuk daun-daunannya dan lengkuasnya kita buang aja sebelum kita sajikan. Beneran sedap banget, padahal cuma tahu. Ini asli enak banget ya, tumis tahu cabai hijau yang enak banget, siap untuk disajikan. Oke, untuk masak enak nggak perlu mahal ya teman-teman. Ini budgetnya nggak sampai 15.000, kita bisa makan enak sekeluarga. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Musim hujan dingin banget jadi pengen ngemil. Oke, hari ini kita akan bagikan resep cemilan atau bisa jadi pengganti nasi ya. Ini super lengkap banget karena ada sayur, ada protein dan juga karbo ya. Jadi dijamin deh bakal kenyang dan anak-anak gak bakal jajan di luar lagi. Oke, langkah pertama siapkan makaroni. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Lalu kita akan rebus sampai empuk. Sebelumnya kita boleh tambahkan minyak goreng dulu ya, sekitar 1 sendok teh, biar nanti makaroninya itu nggak lengket satu sama lain ya. Oke, kita rebus sampai dia empuk selama kurang lebih 20 menit ya, atau sesuaikan dengan kompor masing-masing. Kalau kompornya panas biasanya 15 menit pun dia udah empuk ya teman-teman. Oh ya, untuk makaroninya misalkan nggak punya yang pipa boleh pakai yang ulir atau yang bentuk kerang gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan selera atau stok yang ada di rumah. Oke, setelah empuk kita bisa angkat dan tiriskan si makaroninya. Oke, ini udah benar-benar empuk dan cakep banget ya, nggak lengket satu sama lain karena kita tadi udah nambahin minyak goreng sedikit saat merebus. Lanjut potong-potong sosis 6 batang. Ini sosisnya kulitnya nggak perlu dikupas ya karena dia itu kolagen, jadi bisa langsung dimakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya kok sosisnya nggak dikupas, ini sosis emang nggak perlu dikupas ya teman-teman.
Oke, ini dipotong serong-serong aja. Lanjut daun bawangnya satu batang dipotong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku pakai satu buah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan ulek bumbunya, tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada tomat satu buah, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung, untuk cabai merahnya dibuang bijinya aku pakai 4 buah ya. Langsung diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, ini udah lumayan halus, kita stop aja biar nggak capek. Oke, kemudian ada 2 butir telur, kita kocok lepas aja. Lalu panaskan minyak sedikit aja dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Pastikan bumbunya nggak langu ya teman-teman. Jadi kalau kita masak bumbunya itu tanak, bau langu itu nggak akan ada ya teman-teman. Oke, terus saja diaduk-aduk biar nggak gosong. Setelah itu masukkan sosis. Kemudian tambahkan air sedikit aja. Diaduk merata. Lalu aku mau masukin telurnya tadi. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, jangan diorak-arik terlalu sering biar hasil telurnya itu agak gede-gede. Jadi seperti ini aja. Kalau terlalu lembut itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, nggak terlihat tekstur telurnya. Nah kalau kayak gini teksturnya agak gede-gede, jadi lebih cantik aja gitu ya. Oke, setelah mengering seperti ini, kita bisa tambahkan bahan lainnya. Di sini aku tambahin kecap manis 1 sendok teh aja. Kemudian saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Makaroninya kita masukin ya. Lalu bawang bombay dimasukin juga. Diaduk merata. Masak sampai bawang bombaynya itu agak layu ya teman-teman. Untuk bawang bombay misalkan teman-teman mau masukin di awal boleh banget, karena di sini aku mau ada tekstur dari bawang bombay yang masih crunchy gitu ya. Oke, asli ini sedap banget, dari aromanya aja udah menggugah selera banget loh. Oke, karena aku pengen cemilan ini ada seratnya juga, jadi aku tambahin sawi ya. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang. Diambil daunnya aja, lalu daun bawangnya yang tadi udah kita potong-potong di awal masuk juga ya. Diaduk-aduk sebentar sampai sawinya layu.
Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Asli ini enak banget. Cemilan super lengkap dan sehat ya. Ada telur, ada makaroni, ada sosis, ada sawi dan ini super lengkap banget. Cocok untuk cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi pengganti nasi ya teman-teman. Makan ini aja udah kenyang banget, rasanya enak kayak mie goreng gitu ya. Jadi ini mantul banget deh, udah pasti bakal anak-anak tuh pengen lagi dan lagi. Oke, sangat gampang banget kan membuat oseng makaroni telur sosis yang enak banget ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Bikin menu seger, sedap, dan sehat banget untuk buka puasa maupun sahur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan menu yang simple dan pastinya enak banget untuk buka puasa dan sahur. Langkah pertama, siapkan jamur kuping. Di sini aku pakai kurang lebih 50 gram, dipotong memanjang seperti ini ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, aku pakai satu buah aja, lalu dipotong-potong seperti ini ya. Bulan puasa masaknya nggak perlu banyak-banyak karena makannya juga cuman sekali ya. Jadi masaknya untuk sahur dadakan aja dan untuk buka puasa juga dadakan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, cukup bawang putih 3 siung digeprek-geprek seperti ini. Lalu kita cincang biar halus ya. Oh ya, untuk bumbu opsional kalau misalkan mau tambahkan bawang merah dan jahe juga boleh ya. Cukup digeprek-geprek dan cincang seperti ini aja. Rasanya jadi lebih mantul ya, yang pastinya menghangatkan badan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu kita tambahkan wortelnya. Dan kita tambahkan air atau boleh pakai air kaldu ya kalau mau lebih sedap. Di sini aku pakai air putih aja sebanyak 1 liter. Kemudian masak wortelnya sampai dia tumpuk. Boleh ditutup ya biar cepat empuknya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian masukkan bakso 15 buah. Lalu ada telur puyuh, aku pakai 200 gram, masukin aja ya. Kemudian jamur kupingnya kita masukkan juga. Tambahkan daun bawang 1 batang. Kemudian seledri yang diikat ini aku pakai 3 batang ya. Seledri ini menambah aroma seger dari sup yang kita buat hari ini. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai semua bahan empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah empuk. Kita bisa matikan apinya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tambahkan soun. Di sini sounnya warnanya biru ya teman-teman. Ini bukan bihun ya, tapi soun. Oke, masak sebentar sampai dia itu lembut, baru kemudian kita matikan apinya. Ini dimakan langsung enak, ditambahkan nasi putih juga mantul ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Oke, kita bisa matikan apinya. Sup jamur kuping, bakso, dan telur puyuh yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran super mantul banget loh teman-teman. Ini menu yang sangat sehat dan pastinya menggugah selera.
Seperti yang kita tahu, jamur kuping ini banyak banget gizinya ya teman-teman dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beli tahu 7.500 aja bisa jadi menu sekeluarga. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam tahunya. Ceplus-ceplus enak banget pokoknya. Cocok banget untuk menu tanggal tua, untuk anak-anak kos juga bisa menyelamatkan dompetmu ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan tahu gembos. Ini aku beli di pasar, sebungkusnya sih 2.500, aku beli 3 bungkus. Kemudian siapkan tomat hijau, di sini aku pakai 3 buah aja. Dipotong-potong kasar aja untuk tomatnya. Kalau teman-teman nggak suka tomat hijau, boleh saya di skip. Kalau aku sih suka banget karena rasanya enak ya, seger. Untuk tomat oranye atau tomat merahnya aku pakai 2 buah aja. Sama juga dipotong-potong kasar gitu. Lalu cabai hijaunya aku pakai 4 buah, dipotong serong. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung, cabai rawitnya 5 buah, kalau suka pedas boleh nambah lagi. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja ya. Lanjut tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Kalau teman-teman bumbunya nggak pingin di blender atau dicop, boleh diulek ya. Oke, kita cari yang praktis aja, dicop bumbunya lalu tumis sampai wangi ya dengan sedikit minyak. Tambahkan lengkuas, lalu ada daun salam 2 lembar, diaduk-aduk merata, pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk setengah sendok teh aja. Lalu tomat dimasukin semuanya dan diaduk sampai layu. Untuk cabai hijaunya masuk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin cabai rawit yang diiris-iris boleh banget ya. Lalu tambahkan air, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai tomat dan cabai-cabaiannya itu agak layu jadi nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata. Oke, kemudian setelah mendidih kita bisa tambahkan tahunya ya. Udah deh, tahunya dimasak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Asli menu kayak gini aja rasanya tuh enak banget, seger dan nagihin banget. Ini dicomot-comot sama anak aku karena emang rasanya enak ya.
Dibuat lauk enak, dicemilin juga enak banget. Oke, untuk daun-daunannya dan lengkuasnya kita buang aja sebelum kita sajikan. Beneran sedap banget, padahal cuma tahu. Ini asli enak banget ya, tumis tahu cabai hijau yang enak banget, siap untuk disajikan. Oke, untuk masak enak nggak perlu mahal ya teman-teman. Ini budgetnya nggak sampai 15.000, kita bisa makan enak sekeluarga. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Musim hujan dingin banget jadi pengen ngemil. Oke, hari ini kita akan bagikan resep cemilan atau bisa jadi pengganti nasi ya. Ini super lengkap banget karena ada sayur, ada protein dan juga karbo ya. Jadi dijamin deh bakal kenyang dan anak-anak gak bakal jajan di luar lagi. Oke, langkah pertama siapkan makaroni. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Lalu kita akan rebus sampai empuk. Sebelumnya kita boleh tambahkan minyak goreng dulu ya, sekitar 1 sendok teh, biar nanti makaroninya itu nggak lengket satu sama lain ya. Oke, kita rebus sampai dia empuk selama kurang lebih 20 menit ya, atau sesuaikan dengan kompor masing-masing. Kalau kompornya panas biasanya 15 menit pun dia udah empuk ya teman-teman. Oh ya, untuk makaroninya misalkan nggak punya yang pipa, boleh pakai yang ulir atau yang bentuk kerang gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan selera atau stok yang ada di rumah. Oke, setelah empuk kita bisa angkat dan tiriskan si makaroninya. Oke, ini udah benar-benar empuk dan cakep banget ya, nggak lengket satu sama lain karena kita tadi udah nambahin minyak goreng sedikit saat merebus. Lanjut potong-potong sosis 6 batang. Ini sosisnya kulitnya nggak perlu dikupas ya, karena dia itu kolagen, jadi bisa langsung dimakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya kok sosisnya nggak dikupas, ini sosis emang nggak perlu dikupas ya teman-teman. Oke, ini dipotong serong-serong aja. Lanjut daun bawangnya 1 batang dipotong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku pakai 1 buah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan ulek bumbunya, tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada tomat 1 buah, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung, untuk cabai merahnya dibuang bijinya aku pakai 4 buah ya. Langsung diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, ini udah lumayan halus, kita stop aja biar nggak capek. Oke, kemudian ada 2 butir telur, kita kocok lepas aja. Lalu panaskan minyak sedikit aja dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Pastikan bumbunya nggak langu ya teman-teman.
Jadi kalau kita masak bumbunya itu tanak, bau ulang itu nggak akan ada ya teman-teman. Oke, terus saja diaduk-aduk biar nggak gosong. Setelah itu masukkan sosis. Kemudian tambahkan air sedikit aja. Diaduk merata. Lalu aku mau masukin telurnya tadi. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, jangan diorak-arik terlalu sering biar hasil telurnya itu agak gede-gede. Jadi seperti ini aja. Kalau terlalu lembut itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, nggak terlihat tekstur telurnya. Nah kalau kayak gini teksturnya agak gede-gede, jadi lebih cantik aja gitu ya. Oke, setelah mengering seperti ini, kita bisa tambahkan bahan lainnya. Di sini aku tambahin kecap manis 1 sendok teh aja. Kemudian saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Makaroninya kita masukin ya. Lalu bawang bombay dimasukin juga. Diaduk merata. Masak sampai bawang bombaynya itu agak layu ya teman-teman. Untuk bawang bombay misalkan teman-teman mau masukin di awal boleh banget, karena di sini aku mau ada tekstur dari bawang bombay yang masih crunchy gitu ya. Oke, asli ini sedap banget, dari aromanya aja udah menggugah selera banget loh. Oke, karena aku pengen cemilan ini ada seratnya juga, jadi aku tambahin sawi ya. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang. Diambil daunnya aja, lalu daun bawangnya yang tadi udah kita potong-potong di awal masuk juga ya. Diaduk-aduk sebentar sampai sawinya layu. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Asli ini enak banget, cemilan super lengkap dan sehat ya. Ada telur, ada makaroni, ada sosis, ada sawi, dan ini super lengkap banget. Cocok untuk cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi pengganti nasi ya teman-teman. Makan ini aja udah kenyang banget, rasanya enak kayak mie goreng gitu ya. Jadi ini mantul banget deh, udah pasti bakal anak-anak tuh pengen lagi dan lagi. Oke, sangat gampang banget kan membuat oseng makaroni telur sosis yang enak banget ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Bikin menu seger, sedap, dan sehat banget untuk buka puasa maupun sahur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan menu yang simple dan pastinya enak banget untuk buka puasa dan sahur. Langkah pertama, siapkan jamur kuping. Di sini aku pakai kurang lebih 50 gram, dipotong memanjang seperti ini ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, aku pakai 1 buah aja, lalu dipotong-potong seperti ini ya. Bulan puasa masaknya nggak perlu banyak-banyak karena makannya juga cuma sekali ya. Jadi masaknya untuk sahur dadakan aja dan untuk buka puasa juga dadakan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, cukup bawang putih 3 siung digeprek-geprek seperti ini. Lalu kita cincang biar halus ya. Oh ya, untuk bumbu opsional kalau misalkan mau tambahkan bawang merah dan jahe juga boleh ya. Cukup digeprek-geprek dan cincang seperti ini aja. Rasanya jadi lebih mantul ya, yang pastinya menghangatkan badan.
Kemudian kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu kita tambahkan wortelnya. Dan kita tambahkan air atau boleh pakai air kaldu ya kalau mau lebih sedap. Di sini aku pakai air putih aja sebanyak 1 liter. Kemudian masak wortelnya sampai dia tumpuk. Boleh ditutup ya biar cepat empuknya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian masukkan bakso 15 buah. Lalu ada telur puyuh, aku pakai 200 gram, masukin aja ya. Kemudian jamur kupingnya kita masukkan juga. Tambahkan daun bawang 1 batang. Kemudian seledri yang diikat ini aku pakai 3 batang ya. Seledri ini menambah aroma seger dari sup yang kita buat hari ini. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai semua bahan empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah empuk. Kita bisa matikan apinya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tambahkan soun. Di sini sounnya warnanya biru ya teman-teman. Ini bukan bihun ya, tapi soun. Oke, masak sebentar sampai dia itu lembut, baru kemudian kita matikan apinya. Ini dimakan langsung enak, ditambahkan nasi putih juga mantul ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Oke, kita bisa matikan apinya. Sup jamur kuping, bakso, dan telur puyuh yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran super mantul banget loh teman-teman. Ini menu yang sangat sehat dan pastinya menggugah selera. Seperti yang kita tahu, jamur kuping ini banyak banget gizinya ya teman-teman, dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beli tahu 7.500 aja bisa jadi menu sekeluarga. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam tahunya. Ceplus-ceplus enak banget pokoknya. Cocok banget untuk menu tanggal tua, untuk anak-anak kos juga bisa menyelamatkan dompetmu ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan tahu gembos. Ini aku beli di pasar, sebungkusnya sih 2.500, aku beli 3 bungkus. Kemudian siapkan tomat hijau, di sini aku pakai 3 buah aja. Dipotong-potong kasar aja untuk tomatnya. Kalau teman-teman nggak suka tomat hijau, boleh saya di skip. Kalau aku sih suka banget karena rasanya enak ya, seger. Untuk tomat oranye atau tomat merahnya aku pakai 2 buah aja. Sama juga dipotong-potong kasar gitu. Lalu cabai hijaunya aku pakai 4 buah, dipotong serong.
Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung, cabai rawitnya 5 buah, kalau suka pedas boleh nambah lagi. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja ya. Lanjut tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Kalau teman-teman bumbunya nggak pingin di blender atau dicop boleh diulek ya. Oke, kita cari yang praktis aja, dicop bumbunya lalu tumis sampai wangi ya dengan sedikit minyak. Tambahkan lengkuas, lalu ada daun salam 2 lembar, diaduk-aduk merata. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk setengah sendok teh aja. Lalu tomat dimasukin semuanya dan diaduk sampai layu. Untuk cabai hijaunya masuk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin cabai rawit yang diiris-iris boleh banget ya. Lalu tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai tomat dan cabai-cabaiannya itu agak layu jadi nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata. Oke, kemudian setelah mendidih kita bisa tambahkan tahunya ya. Udah deh, tahunya dimasak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Asli menu kayak gini aja rasanya tuh enak banget, seger dan nagihin banget. Ini dicomot-comot sama anak aku karena emang rasanya enak ya. Dibuat lauk enak, dicemilin juga enak banget. Oke, untuk daun-daunannya dan lengkuasnya kita buang aja sebelum kita sajikan. Beneran sedap banget, padahal cuma tahu. Ini asli enak banget ya, tumis tahu cabai hijau yang enak banget, siap untuk disajikan. Oke, untuk masak enak nggak perlu mahal ya teman-teman. Ini budgetnya nggak sampai 15.000, kita bisa makan enak sekeluarga. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Musim hujan dingin banget jadi pengen ngemil. Oke, hari ini kita akan bagikan resep cemilan atau bisa jadi pengganti nasi ya. Ini super lengkap banget karena ada sayur, ada protein dan juga karbo ya. Jadi dijamin deh bakal kenyang dan anak-anak gak bakal jajan di luar lagi. Oke, langkah pertama siapkan makaroni. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Lalu kita akan rebus sampai empuk. Sebelumnya kita boleh tambahkan minyak goreng dulu ya, sekitar 1 sendok teh, biar nanti makaroninya itu nggak lengket satu sama lain ya. Oke, kita rebus sampai dia empuk selama kurang lebih 20 menit ya, atau sesuaikan dengan kompor masing-masing. Kalau kompornya panas biasanya 15 menit pun dia udah empuk ya teman-teman. Oh ya, untuk makaroninya misalkan nggak punya yang pipa boleh pakai yang ulir atau yang bentuk kerang gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan selera atau stok yang ada di rumah. Oke, setelah empuk kita bisa angkat dan tiriskan si makaroninya. Oke, ini udah benar-benar empuk dan cakep banget ya, nggak lengket satu sama lain karena kita tadi udah nambahin minyak goreng sedikit saat merebus. Lanjut potong-potong sosis 6 batang. Ini sosisnya kulitnya nggak perlu dikupas ya karena dia itu kolagen, jadi bisa langsung dimakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya kok sosisnya nggak dikupas, ini sosis emang nggak perlu dikupas ya teman-teman.
Oke, ini dipotong serong-serong aja. Lanjut daun bawangnya satu batang dipotong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku pakai satu buah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan ulek bumbunya, tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada tomat satu buah, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung, untuk cabai merahnya dibuang bijinya aku pakai 4 buah ya. Langsung diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, ini udah lumayan halus, kita stop aja biar nggak capek. Oke, kemudian ada 2 butir telur, kita kocok lepas aja. Lalu panaskan minyak sedikit aja dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Pastikan bumbunya nggak langu ya teman-teman. Jadi kalau kita masak bumbunya itu tanak, bau langu itu nggak akan ada ya teman-teman. Oke, terus saja diaduk-aduk biar nggak gosong. Setelah itu masukkan sosis. Kemudian tambahkan air sedikit aja. Diaduk merata. Lalu aku mau masukin telurnya tadi. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, jangan diorak-arik terlalu sering biar hasil telurnya itu agak gede-gede. Jadi seperti ini aja. Kalau terlalu lembut itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, nggak terlihat tekstur telurnya. Nah kalau kayak gini teksturnya agak gede-gede, jadi lebih cantik aja gitu ya. Oke, setelah mengering seperti ini, kita bisa tambahkan bahan lainnya. Di sini aku tambahin kecap manis 1 sendok teh aja. Kemudian saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Makaroninya kita masukin ya. Lalu bawang bombay dimasukin juga. Diaduk merata. Masak sampai bawang bombaynya itu agak layu ya teman-teman. Untuk bawang bombay misalkan teman-teman mau masukin di awal boleh banget, karena di sini aku mau ada tekstur dari bawang bombay yang masih crunchy gitu ya. Oke, asli ini sedap banget, dari aromanya aja udah menggugah selera banget loh. Oke, karena aku pengen cemilan ini ada seratnya juga, jadi aku tambahin sawi ya. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang. Diambil daunnya aja, lalu daun bawangnya yang tadi udah kita potong-potong di awal masuk juga ya. Diaduk-aduk sebentar sampai sawinya layu.
Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Asli ini enak banget. Cemilan super lengkap dan sehat ya. Ada telur, ada makaroni, ada sosis, ada sawi dan ini super lengkap banget. Cocok untuk cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi pengganti nasi ya teman-teman. Makan ini aja udah kenyang banget, rasanya enak kayak mie goreng gitu ya. Jadi ini mantul banget deh, udah pasti bakal anak-anak tuh pengen lagi dan lagi. Oke, sangat gampang banget kan membuat oseng makaroni telur sosis yang enak banget ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Bikin menu seger, sedap, dan sehat banget untuk buka puasa maupun sahur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan menu yang simple dan pastinya enak banget untuk buka puasa dan sahur. Langkah pertama, siapkan jamur kuping. Di sini aku pakai kurang lebih 50 gram, dipotong memanjang seperti ini ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, aku pakai satu buah aja, lalu dipotong-potong seperti ini ya. Bulan puasa masaknya nggak perlu banyak-banyak karena makannya juga cuman sekali ya. Jadi masaknya untuk sahur dadakan aja dan untuk buka puasa juga dadakan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, cukup bawang putih 3 siung digeprek-geprek seperti ini. Lalu kita cincang biar halus ya. Oh ya, untuk bumbu opsional kalau misalkan mau tambahkan bawang merah dan jahe juga boleh ya. Cukup digeprek-geprek dan cincang seperti ini aja. Rasanya jadi lebih mantul ya, yang pastinya menghangatkan badan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu kita tambahkan wortelnya. Dan kita tambahkan air atau boleh pakai air kaldu ya kalau mau lebih sedap. Di sini aku pakai air putih aja sebanyak 1 liter. Kemudian masak wortelnya sampai dia tumpuk. Boleh ditutup ya biar cepat empuknya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian masukkan bakso 15 buah. Lalu ada telur puyuh, aku pakai 200 gram, masukin aja ya. Kemudian jamur kupingnya kita masukkan juga. Tambahkan daun bawang 1 batang. Kemudian seledri yang diikat ini aku pakai 3 batang ya. Seledri ini menambah aroma seger dari sup yang kita buat hari ini. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai semua bahan empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah empuk. Kita bisa matikan apinya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tambahkan soun. Di sini sounnya warnanya biru ya teman-teman. Ini bukan bihun ya, tapi soun. Oke, masak sebentar sampai dia itu lembut, baru kemudian kita matikan apinya. Ini dimakan langsung enak, ditambahkan nasi putih juga mantul ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Oke, kita bisa matikan apinya. Sup jamur kuping, bakso, dan telur puyuh yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran super mantul banget loh teman-teman. Ini menu yang sangat sehat dan pastinya menggugah selera.
Seperti yang kita tahu, jamur kuping ini banyak banget gizinya ya teman-teman dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beli tahu 7.500 aja bisa jadi menu sekeluarga. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam tahunya. Ceplus-ceplus enak banget pokoknya. Cocok banget untuk menu tanggal tua, untuk anak-anak kos juga bisa menyelamatkan dompetmu ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan tahu gembos. Ini aku beli di pasar, sebungkusnya sih 2.500, aku beli 3 bungkus. Kemudian siapkan tomat hijau, di sini aku pakai 3 buah aja. Dipotong-potong kasar aja untuk tomatnya. Kalau teman-teman nggak suka tomat hijau, boleh saya di skip. Kalau aku sih suka banget karena rasanya enak ya, seger. Untuk tomat oranye atau tomat merahnya aku pakai 2 buah aja. Sama juga dipotong-potong kasar gitu. Lalu cabai hijaunya aku pakai 4 buah, dipotong serong. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung, cabai rawitnya 5 buah, kalau suka pedas boleh nambah lagi. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja ya. Lanjut tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Kalau teman-teman bumbunya nggak pingin di blender atau dicop, boleh diulek ya. Oke, kita cari yang praktis aja, dicop bumbunya lalu tumis sampai wangi ya dengan sedikit minyak. Tambahkan lengkuas, lalu ada daun salam 2 lembar, diaduk-aduk merata, pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk setengah sendok teh aja. Lalu tomat dimasukin semuanya dan diaduk sampai layu. Untuk cabai hijaunya masuk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin cabai rawit yang diiris-iris boleh banget ya. Lalu tambahkan air, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai tomat dan cabai-cabeannya itu agak layu, jadi nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata. Oke, kemudian setelah mendidih kita bisa tambahkan tahunya ya. Udah deh, tahunya dimasak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Asli menu kayak gini aja rasanya tuh enak banget, seger dan nagihin banget. Ini dicomot-comot sama anak aku karena emang rasanya enak ya.
Dibuat lauk enak, dicemilin juga enak banget. Oke, untuk daun-daunannya dan lengkuasnya kita buang aja sebelum kita sajikan. Beneran sedap banget, padahal cuma tahu. Ini asli enak banget ya, tumis tahu cabai hijau yang enak banget, siap untuk disajikan. Oke, untuk masak enak nggak perlu mahal ya teman-teman. Ini budgetnya nggak sampai 15.000, kita bisa makan enak sekeluarga. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Musim hujan dingin banget jadi pengen ngemil. Oke, hari ini kita akan bagikan resep cemilan atau bisa jadi pengganti nasi ya. Ini super lengkap banget karena ada sayur, ada protein dan juga karbo ya. Jadi dijamin deh bakal kenyang dan anak-anak gak bakal jajan di luar lagi. Oke, langkah pertama siapkan makaroni. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Lalu kita akan rebus sampai empuk. Sebelumnya kita boleh tambahkan minyak goreng dulu ya, sekitar 1 sendok teh, biar nanti makaroninya itu nggak lengket satu sama lain ya. Oke, kita rebus sampai dia empuk selama kurang lebih 20 menit ya, atau sesuaikan dengan kompor masing-masing. Kalau kompornya panas biasanya 15 menit pun dia udah empuk ya teman-teman. Oh ya, untuk makaroninya misalkan nggak punya yang pipa, boleh pakai yang ulir atau yang bentuk kerang gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan selera atau stok yang ada di rumah. Oke, setelah empuk kita bisa angkat dan tiriskan si makaroninya. Oke, ini udah benar-benar empuk dan cakep banget ya, nggak lengket satu sama lain karena kita tadi udah nambahin minyak goreng sedikit saat merebus. Lanjut potong-potong sosis 6 batang. Ini sosisnya kulitnya nggak perlu dikupas ya, karena dia itu kolagen, jadi bisa langsung dimakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya kok sosisnya nggak dikupas, ini sosis emang nggak perlu dikupas ya teman-teman. Oke, ini dipotong serong-serong aja. Lanjut daun bawangnya 1 batang dipotong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku pakai 1 buah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan ulek bumbunya, tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada tomat 1 buah, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung, untuk cabai merahnya dibuang bijinya aku pakai 4 buah ya. Langsung diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, ini udah lumayan halus, kita stop aja biar nggak capek. Oke, kemudian ada 2 butir telur, kita kocok lepas aja. Lalu panaskan minyak sedikit aja dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Pastikan bumbunya nggak langu ya teman-teman.
Jadi kalau kita masak bumbunya itu tanak, bau ulang itu nggak akan ada ya teman-teman. Oke, terus saja diaduk-aduk biar nggak gosong. Setelah itu masukkan sosis. Kemudian tambahkan air sedikit aja. Diaduk merata. Lalu aku mau masukin telurnya tadi. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, jangan diorak-arik terlalu sering biar hasil telurnya itu agak gede-gede. Jadi seperti ini aja. Kalau terlalu lembut itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, nggak terlihat tekstur telurnya. Nah kalau kayak gini teksturnya agak gede-gede, jadi lebih cantik aja gitu ya. Oke, setelah mengering seperti ini, kita bisa tambahkan bahan lainnya. Di sini aku tambahin kecap manis 1 sendok teh aja. Kemudian saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Makaroninya kita masukin ya. Lalu bawang bombay dimasukin juga. Diaduk merata. Masak sampai bawang bombaynya itu agak layu ya teman-teman. Untuk bawang bombay misalkan teman-teman mau masukin di awal boleh banget, karena di sini aku mau ada tekstur dari bawang bombay yang masih crunchy gitu ya. Oke, asli ini sedap banget, dari aromanya aja udah menggugah selera banget loh. Oke, karena aku pengen cemilan ini ada seratnya juga, jadi aku tambahin sawi ya. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang. Diambil daunnya aja, lalu daun bawangnya yang tadi udah kita potong-potong di awal masuk juga ya. Diaduk-aduk sebentar sampai sawinya layu. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Asli ini enak banget, cemilan super lengkap dan sehat ya. Ada telur, ada makaroni, ada sosis, ada sawi, dan ini super lengkap banget. Cocok untuk cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi pengganti nasi ya teman-teman. Makan ini aja udah kenyang banget, rasanya enak kayak mie goreng gitu ya. Jadi ini mantul banget deh, udah pasti bakal anak-anak tuh pengen lagi dan lagi. Oke, sangat gampang banget kan membuat oseng makaroni telur sosis yang enak banget ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Bikin menu seger, sedap, dan sehat banget untuk buka puasa maupun sahur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan menu yang simple dan pastinya enak banget untuk buka puasa dan sahur. Langkah pertama, siapkan jamur kuping. Di sini aku pakai kurang lebih 50 gram, dipotong memanjang seperti ini ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, aku pakai 1 buah aja, lalu dipotong-potong seperti ini ya. Bulan puasa masaknya nggak perlu banyak-banyak karena makannya juga cuman sekali ya. Jadi masaknya untuk sahur dadakan aja dan untuk buka puasa juga dadakan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, cukup bawang putih 3 siung digeprek-geprek seperti ini. Lalu kita cincang biar halus ya. Oh ya, untuk bumbu opsional kalau misalkan mau tambahkan bawang merah dan jahe juga boleh ya. Cukup digeprek-geprek dan cincang seperti ini aja. Rasanya jadi lebih mantul ya, yang pastinya menghangatkan badan.
Kemudian kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu kita tambahkan wortelnya. Dan kita tambahkan air atau boleh pakai air kaldu ya kalau mau lebih sedap. Di sini aku pakai air putih aja sebanyak 1 liter. Kemudian masak wortelnya sampai dia tumpuk. Boleh ditutup ya biar cepat empuknya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian masukkan bakso 15 buah. Lalu ada telur puyuh, aku pakai 200 gram, masukin aja ya. Kemudian jamur kupingnya kita masukkan juga. Tambahkan daun bawang 1 batang. Kemudian seledri yang diikat ini aku pakai 3 batang ya. Seledri ini menambah aroma seger dari sup yang kita buat hari ini. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai semua bahan empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah empuk. Kita bisa matikan apinya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tambahkan soun. Di sini sounnya warnanya biru ya teman-teman. Ini bukan bihun ya, tapi soun. Oke, masak sebentar sampai dia itu lembut, baru kemudian kita matikan apinya. Ini dimakan langsung enak, ditambahkan nasi putih juga mantul ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Oke, kita bisa matikan apinya. Sup jamur kuping, bakso, dan telur puyuh yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran super mantul banget loh teman-teman. Ini menu yang sangat sehat dan pastinya menggugah selera. Seperti yang kita tahu, jamur kuping ini banyak banget gizinya ya teman-teman, dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beli tahu 7.500 aja bisa jadi menu sekeluarga. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam tahunya. Ceplus-ceplus enak banget pokoknya. Cocok banget untuk menu tanggal tua, untuk anak-anak kos juga bisa menyelamatkan dompetmu ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan tahu gembos. Ini aku beli di pasar, sebungkusnya sih 2.500, aku beli 3 bungkus. Kemudian siapkan tomat hijau, di sini aku pakai 3 buah aja. Dipotong-potong kasar aja untuk tomatnya. Kalau teman-teman nggak suka tomat hijau, boleh saya di skip. Kalau aku sih suka banget karena rasanya enak ya, seger. Untuk tomat oranye atau tomat merahnya aku pakai 2 buah aja. Sama juga dipotong-potong kasar gitu. Lalu cabai hijaunya aku pakai 4 buah, dipotong serong.
Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung, cabai rawitnya 5 buah, kalau suka pedas boleh nambah lagi. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja ya. Lanjut tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Kalau teman-teman bumbunya nggak pingin di blender atau dicop, boleh diulek ya. Oke, kita cari yang praktis aja, dicop bumbunya lalu tumis sampai wangi ya dengan sedikit minyak. Tambahkan lengkuas, lalu ada daun salam 2 lembar, diaduk-aduk merata. Pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk setengah sendok teh aja. Lalu tomat dimasukin semuanya dan diaduk sampai layu. Untuk cabai hijaunya masuk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin cabai rawit yang diiris-iris boleh banget ya. Lalu tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai tomat dan cabai-cabeannya itu agak layu, jadi nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata. Oke, kemudian setelah mendidih kita bisa tambahkan tahunya ya. Udah deh, tahunya dimasak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Asli menu kayak gini aja rasanya tuh enak banget, seger dan nagihin banget. Ini dicomot-comot sama anak aku karena emang rasanya enak ya. Dibuat lauk enak, dicemilin juga enak banget. Oke, untuk daun-daunannya dan lengkuasnya kita buang aja sebelum kita sajikan. Beneran sedap banget, padahal cuma tahu. Ini asli enak banget ya, tumis tahu cabai hijau yang enak banget, siap untuk disajikan. Oke, untuk masak enak nggak perlu mahal ya teman-teman. Ini budgetnya nggak sampai 15.000, kita bisa makan enak sekeluarga. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Musim hujan dingin banget jadi pengen ngemil. Oke, hari ini kita akan bagikan resep cemilan atau bisa jadi pengganti nasi ya. Ini super lengkap banget karena ada sayur, ada protein dan juga karbo ya. Jadi dijamin deh bakal kenyang dan anak-anak gak bakal jajan di luar lagi. Oke, langkah pertama siapkan makaroni. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Lalu kita akan rebus sampai empuk. Sebelumnya kita boleh tambahkan minyak goreng dulu ya, sekitar 1 sendok teh, biar nanti makaroninya itu nggak lengket satu sama lain ya. Oke, kita rebus sampai dia empuk selama kurang lebih 20 menit ya, atau sesuaikan dengan kompor masing-masing. Kalau kompornya panas biasanya 15 menit pun dia udah empuk ya teman-teman. Oh ya, untuk makaroninya misalkan nggak punya yang pipa, boleh pakai yang ulir atau yang bentuk kerang gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan selera atau stok yang ada di rumah. Oke, setelah empuk kita bisa angkat dan tiriskan si makaroninya. Oke, ini udah benar-benar empuk dan cakep banget ya, nggak lengket satu sama lain karena kita tadi udah nambahin minyak goreng sedikit saat merebus. Lanjut potong-potong sosis 6 batang. Ini sosisnya kulitnya nggak perlu dikupas ya, karena dia itu kolagen, jadi bisa langsung dimakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya kok sosisnya nggak dikupas, ini sosis emang nggak perlu dikupas ya teman-teman.
Oke, ini dipotong serong-serong aja. Lanjut daun bawangnya satu batang dipotong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku pakai satu buah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan ulek bumbunya, tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada tomat satu buah, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung, untuk cabai merahnya dibuang bijinya aku pakai 4 buah ya. Langsung diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, ini udah lumayan halus, kita stop aja biar nggak capek. Oke, kemudian ada 2 butir telur, kita kocok lepas aja. Lalu panaskan minyak sedikit aja dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Pastikan bumbunya nggak langu ya teman-teman. Jadi kalau kita masak bumbunya itu tanak, bau langu itu nggak akan ada ya teman-teman. Oke, terus saja diaduk-aduk biar nggak gosong. Setelah itu masukkan sosis. Kemudian tambahkan air sedikit aja. Diaduk merata. Lalu aku mau masukin telurnya tadi. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, jangan diorak-arik terlalu sering biar hasil telurnya itu agak gede-gede. Jadi seperti ini aja. Kalau terlalu lembut itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, nggak terlihat tekstur telurnya. Nah kalau kayak gini teksturnya agak gede-gede, jadi lebih cantik aja gitu ya. Oke, setelah mengering seperti ini, kita bisa tambahkan bahan lainnya. Di sini aku tambahin kecap manis 1 sendok teh aja. Kemudian saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Makaroninya kita masukin ya. Lalu bawang bombay dimasukin juga. Diaduk merata. Masak sampai bawang bombaynya itu agak layu ya teman-teman. Untuk bawang bombay misalkan teman-teman mau masukin di awal boleh banget, karena di sini aku mau ada tekstur dari bawang bombay yang masih crunchy gitu ya. Oke, asli ini sedap banget, dari aromanya aja udah menggugah selera banget loh. Oke, karena aku pengen cemilan ini ada seratnya juga, jadi aku tambahin sawi ya. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang. Diambil daunnya aja, lalu daun bawangnya yang tadi udah kita potong-potong di awal masuk juga ya. Diaduk-aduk sebentar sampai sawinya layu.
Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Asli ini enak banget, cemilan super lengkap dan sehat ya. Ada telur, ada makaroni, ada sosis, ada sawi dan ini super lengkap banget. Cocok untuk cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi pengganti nasi ya teman-teman. Makan ini aja udah kenyang banget, rasanya enak kayak mie goreng gitu ya. Jadi ini mantul banget deh, udah pasti bakal anak-anak tuh pengen lagi dan lagi. Oke, sangat gampang banget kan membuat oseng makaroni telur sosis yang enak banget ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Bikin menu seger, sedap, dan sehat banget untuk buka puasa maupun sahur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan menu yang simple dan pastinya enak banget untuk buka puasa dan sahur. Langkah pertama, siapkan jamur kuping. Di sini aku pakai kurang lebih 50 gram, dipotong memanjang seperti ini ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, aku pakai satu buah aja, lalu dipotong-potong seperti ini ya. Bulan puasa masaknya nggak perlu banyak-banyak karena makannya juga cuman sekali ya. Jadi masaknya untuk sahur dadakan aja dan untuk buka puasa juga dadakan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, cukup bawang putih 3 siung digeprek-geprek seperti ini. Lalu kita cincang biar halus ya. Oh ya, untuk bumbu opsional kalau misalkan mau tambahkan bawang merah dan jahe juga boleh ya. Cukup digeprek-geprek dan cincang seperti ini aja. Rasanya jadi lebih mantul ya, yang pastinya menghangatkan badan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu kita tambahkan wortelnya. Dan kita tambahkan air atau boleh pakai air kaldu ya kalau mau lebih sedap. Di sini aku pakai air putih aja sebanyak 1 liter. Kemudian masak wortelnya sampai dia tumpuk. Boleh ditutup ya biar cepat empuknya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian masukkan bakso 15 buah. Lalu ada telur puyuh, aku pakai 200 gram, masukin aja ya. Kemudian jamur kupingnya kita masukkan juga. Tambahkan daun bawang 1 batang. Kemudian seledri yang diikat ini aku pakai 3 batang ya. Seledri ini menambah aroma seger dari sup yang kita buat hari ini. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai semua bahan empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah empuk. Kita bisa matikan apinya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tambahkan soun. Di sini sounnya warnanya biru ya teman-teman. Ini bukan bihun ya, tapi soun. Oke, masak sebentar sampai dia itu lembut, baru kemudian kita matikan apinya. Ini dimakan langsung enak, ditambahkan nasi putih juga mantul ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Oke, kita bisa matikan apinya. Sup jamur kuping, bakso, dan telur puyuh yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran super mantul banget loh teman-teman. Ini menu yang sangat sehat dan pastinya menggugah selera.
Seperti yang kita tahu, jamur kuping ini banyak banget gizinya ya teman-teman dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beli tahu 7.500 aja bisa jadi menu sekeluarga. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam tahunya. Ceplus-ceplus enak banget pokoknya. Cocok banget untuk menu tanggal tua, untuk anak-anak kos juga bisa menyelamatkan dompetmu ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan tahu gembos. Ini aku beli di pasar, sebungkusnya sih 2.500, aku beli 3 bungkus. Kemudian siapkan tomat hijau, di sini aku pakai 3 buah aja. Dipotong-potong kasar aja untuk tomatnya. Kalau teman-teman nggak suka tomat hijau, boleh saya di skip. Kalau aku sih suka banget karena rasanya enak ya, seger. Untuk tomat oranye atau tomat merahnya aku pakai 2 buah aja. Sama juga dipotong-potong kasar gitu. Lalu cabai hijaunya aku pakai 4 buah, dipotong serong. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung, bawang putihnya aku pakai 4 siung, cabai rawitnya 5 buah, kalau suka pedas boleh nambah lagi. Lalu untuk cabai merahnya aku pakai 3 buah aja ya. Lanjut tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Kalau teman-teman bumbunya nggak pingin di blender atau dicop, boleh diulek ya. Oke, kita cari yang praktis aja, dicop bumbunya, lalu tumis sampai wangi ya dengan sedikit minyak. Tambahkan lengkuas, lalu ada daun salam 2 lembar, diaduk-aduk merata, pastikan bumbunya itu tanak ya teman-teman. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk setengah sendok teh aja. Lalu tomat dimasukin semuanya dan diaduk sampai layu. Untuk cabai hijaunya masuk ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin cabai rawit yang diiris-iris boleh banget ya. Lalu tambahkan air, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai tomat dan cabai-cabeannya itu agak layu, jadi nggak bau langu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata. Oke, kemudian setelah mendidih kita bisa tambahkan tahunya ya. Udah deh, tahunya dimasak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya agak menyusut ya.
Asli menu kayak gini aja rasanya tuh enak banget, seger dan nagihin banget. Ini dicomot-comot sama anak aku karena emang rasanya enak ya. Dibuat lauk enak, dicemilin juga enak banget. Oke, untuk daun-daunannya dan lengkuasnya kita buang aja sebelum kita sajikan. Beneran sedap banget, padahal cuma tahu. Ini asli enak banget ya, tumis tahu cabai hijau yang enak banget, siap untuk disajikan. Oke, untuk masak enak nggak perlu mahal ya teman-teman. Ini budgetnya nggak sampai 15.000, kita bisa makan enak sekeluarga. Gimana, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Musim hujan dingin banget jadi pengen ngemil. Oke, hari ini kita akan bagikan resep cemilan atau bisa jadi pengganti nasi ya. Ini super lengkap banget karena ada sayur, ada protein dan juga karbo ya. Jadi dijamin deh bakal kenyang dan anak-anak gak bakal jajan di luar lagi. Oke, langkah pertama siapkan makaroni. Di sini aku pakai kurang lebih 300 gram ya. Lalu kita akan rebus sampai empuk. Sebelumnya kita boleh tambahkan minyak goreng dulu ya, sekitar 1 sendok teh, biar nanti makaroninya itu nggak lengket satu sama lain ya. Oke, kita rebus sampai dia empuk selama kurang lebih 20 menit ya, atau sesuaikan dengan kompor masing-masing. Kalau kompornya panas biasanya 15 menit pun dia udah empuk ya teman-teman. Oh ya, untuk makaroninya misalkan nggak punya yang pipa, boleh pakai yang ulir atau yang bentuk kerang gitu ya teman-teman. Sesuaikan aja lah dengan selera atau stok yang ada di rumah. Oke, setelah empuk kita bisa angkat dan tiriskan si makaroninya. Oke, ini udah benar-benar empuk dan cakep banget ya, nggak lengket satu sama lain karena kita tadi udah nambahin minyak goreng sedikit saat merebus. Lanjut potong-potong sosis 6 batang. Ini sosisnya kulitnya nggak perlu dikupas ya karena dia itu kolagen, jadi bisa langsung dimakan. Jadi untuk teman-teman yang sering bertanya kok sosisnya nggak dikupas, ini sosis emang nggak perlu dikupas ya teman-teman. Oke, ini dipotong serong-serong aja. Lanjut daun bawangnya 1 batang dipotong-potong tipis-tipis kayak gini. Untuk bawang bombaynya aku pakai 1 buah, dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan ulek bumbunya, tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada tomat 1 buah, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung, untuk cabai merahnya dibuang bijinya aku pakai 4 buah ya. Langsung diulek sampai halus atau boleh sih agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman males ngulek, boleh di blender atau di chop ya. Oke, ini udah lumayan halus, kita stop aja biar nggak capek. Oke, kemudian ada 2 butir telur, kita kocok lepas aja.
Lalu panaskan minyak sedikit aja dan tumis bumbu halusnya sampai wangi. Pastikan bumbunya nggak langu ya teman-teman. Jadi kalau kita masak bumbunya itu tanak, bau langu itu nggak akan ada ya teman-teman. Oke, terus saja diaduk-aduk biar nggak gosong. Setelah itu masukkan sosis. Kemudian tambahkan air sedikit aja. Diaduk merata. Lalu aku mau masukin telurnya tadi. Kemudian kita aduk pelan-pelan ya, jangan diorak-arik terlalu sering biar hasil telurnya itu agak gede-gede. Jadi seperti ini aja. Kalau terlalu lembut itu kayaknya kurang menarik ya teman-teman, nggak terlihat tekstur telurnya. Nah kalau kayak gini teksturnya agak gede-gede, jadi lebih cantik aja gitu ya. Oke, setelah mengering seperti ini, kita bisa tambahkan bahan lainnya. Di sini aku tambahin kecap manis 1 sendok teh aja. Kemudian saus sambal aku pakai 1 sendok makan. Makaroninya kita masukin ya. Lalu bawang bombay dimasukin juga. Diaduk merata. Masak sampai bawang bombaynya itu agak layu ya teman-teman. Untuk bawang bombay misalkan teman-teman mau masukin di awal boleh banget, karena di sini aku mau ada tekstur dari bawang bombay yang masih crunchy gitu ya. Oke, asli ini sedap banget, dari aromanya aja udah menggugah selera banget loh. Oke, karena aku pengen cemilan ini ada seratnya juga, jadi aku tambahin sawi ya. Ini aku pakai kurang lebih 3 batang. Diambil daunnya aja, lalu daun bawangnya yang tadi udah kita potong-potong di awal masuk juga ya. Diaduk-aduk sebentar sampai sawinya layu. Kemudian kita bisa matikan apinya ya. Asli ini enak banget, cemilan super lengkap dan sehat ya. Ada telur, ada makaroni, ada sosis, ada sawi, dan ini super lengkap banget. Cocok untuk cemilan keluarga tercinta atau bisa jadi pengganti nasi ya teman-teman. Makan ini aja udah kenyang banget, rasanya enak kayak mie goreng gitu ya. Jadi ini mantul banget deh, udah pasti bakal anak-anak tuh pengen lagi dan lagi. Oke, sangat gampang banget kan membuat oseng makaroni telur sosis yang enak banget ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Bikin menu seger, sedap, dan sehat banget untuk buka puasa maupun sahur. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan menu yang simple dan pastinya enak banget untuk buka puasa dan sahur. Langkah pertama, siapkan jamur kuping. Di sini aku pakai kurang lebih 50 gram, dipotong memanjang seperti ini ya. Lanjut, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel, aku pakai 1 buah aja, lalu dipotong-potong seperti ini ya. Bulan puasa masaknya nggak perlu banyak-banyak karena makannya juga cuma sekali ya. Jadi masaknya untuk sahur dadakan aja dan untuk buka puasa juga dadakan. Untuk bumbunya gampang-gampang aja, cukup bawang putih 3 siung digeprek-geprek seperti ini. Lalu kita cincang biar halus ya.
Oh ya, untuk bumbu opsional kalau misalkan mau tambahkan bawang merah dan jahe juga boleh ya. Cukup digeprek-geprek dan cincang seperti ini aja. Rasanya jadi lebih mantul ya, yang pastinya menghangatkan badan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putihnya sampai wangi. Setelah itu kita tambahkan wortelnya. Dan kita tambahkan air atau boleh pakai air kaldu ya kalau mau lebih sedap. Di sini aku pakai air putih aja sebanyak 1 liter. Kemudian masak wortelnya sampai dia tumpuk. Boleh ditutup ya biar cepat empuknya. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuknya 1 sendok teh. Kemudian masukkan bakso 15 buah. Lalu ada telur puyuh, aku pakai 200 gram, masukin aja ya. Kemudian jamur kupingnya kita masukkan juga. Tambahkan daun bawang 1 batang. Kemudian seledri yang diikat ini aku pakai 3 batang ya. Seledri ini menambah aroma seger dari sup yang kita buat hari ini. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai semua bahan empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah empuk. Kita bisa matikan apinya. Tapi sebelumnya di sini aku mau tambahkan soun. Di sini sounnya warnanya biru ya teman-teman. Ini bukan bihun ya, tapi soun. Oke, masak sebentar sampai dia itu lembut, baru kemudian kita matikan apinya. Ini dimakan langsung enak, ditambahkan nasi putih juga mantul ya. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng. Oke, kita bisa matikan apinya. Sup jamur kuping, bakso, dan telur puyuh yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran super mantul banget loh teman-teman. Ini menu yang sangat sehat dan pastinya menggugah selera. Seperti yang kita tahu, jamur kuping ini banyak banget gizinya ya teman-teman, dan dia itu bermanfaat untuk kesehatan. Oke, kita pindahkan ke piring saji dan ini siap untuk disajikan untuk keluarga tercinta. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, beli tahu 7.500 aja bisa jadi menu sekeluarga. Ini enak banget ya, bumbunya meresap sampai ke dalam tahunya. Ceplus-ceplus enak banget pokoknya. Cocok banget untuk menu tanggal tua, untuk anak-anak